Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Zia, mahasiswi ITB angkatan 2019 yang akan menjadi moderator pada webinar siang hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Mungkin buat teman-teman yang di ITB, apalagi jurusan SBM, besok kita udah kuliah ya. Gimana nih kalau teman-teman yang lain? Kira-kira ada yang udah libur kah? Atau ada yang masih kuliah? Atau mungkin ada yang lagi libur dan mau nyoba-nyoba program magang nih Kak? Atau apa nih? Boleh banget kita absen dulu ya di kolom chat. Oke, kita kasih kabar-kabar dulu nih guys. Kita warm up dulu sebelum webinar ini dimulai. Oh, ada yang minggu depan UAS. Lagi hektik kuliah, Kak. Semangat ya buat bulan Fada. Lagi UAS, Kak. Ini teman-teman yang lagi UAS, semangat ya. Semoga dilancarkan, dimudahkan, dan dapat hasil yang terbaik. Oh, ini Sri Wahyuni juga SBM ya. Semangat ya. Besok kita udah mulai kuliah. Semangat ya, teman-teman yang udah mulai kuliah, yang lagi UAS, atau yang lagi libur, mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik waktunya. Jangan sampai libur ini kita jadi rebahan terus ya. Oke, kayaknya nih teman-teman udah pada semangat ya, aku lihat di kolom chat. Jadi teman-teman, aku mulai. Selamat datang di webinar Growth Labs pada siang kali ini. Pada webinar kali ini, Growth Labs akan membawakan tema self-love, memahami siapa kita dengan mencintai diri sendiri. Kadang tuh kan pas lagi di interview kayak ditanya tuh sama HRD-nya, jelasin dong siapa diri kamu, atau apa sih kelebihan dan kekurangan kamu. Kadang tuh kita kayak bingung gitu kan, jawab apa nih. Nah, jangan-jangan kita tuh sebenarnya belum kenal banget sama diri kita sendiri, dan bisa jadi juga kita nggak cinta ternyata sama diri kita sendiri. Siapa nih kira-kira teman-teman yang ngerasain hal itu, kayak kesulitan gitu untuk mencari jawaban itu? Kalau teman-teman kira-kiranya ada yang ngerasa kayak gitu, nggak usah khawatir teman-teman, karena pada webinar kali ini kita akan membahas tentang gimana sih cara kita mendiscover diri kita lebih jauh lagi agar bisa lebih kenal dan juga mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, penasaran banget kan ya, ini materinya sangat-sangat penting banget sih buat aku pribadi, kayak aku juga excited banget buat webinar pada siang hari ini. Tapi kira-kira siapa sih yang bakal bawa materi yang sangat-sangat penting ini, teman-teman? Jadi, pada hari ini Growth Labs kedatangan Kaufa Miladia Iza, atau biasa dipanggil Kaufa. Jadi, Kaufa ini, teman-teman, merupakan runner-up mahasiswa berprestasi psikologi UI 2020, advisor IMOK.id, dan ambasador Global Goals Action 2020. Dan masih banyak banget track record keren lainnya dari Kaufa. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut. Halo Kaufa. Halo, selamat siang Zia. Halo Kaufa, gimana nih kabarnya Kak? Baik banget sih, kalau Zia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat banget Kak. Gimana nih, kayaknya teman-teman udah pada gak sabar ya, ini udah ada yang halo Kaufa. Halo juga. Gimana Kaufa, udah siap kan ya? Udah, berarti ini langsung bisa aku mulai aja ya, aku langsung share screen. Boleh banget Kak. Oke. Oke, untuk Kaufa, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan Kak? Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Aufa Milada Iza. Aku merupakan advisor di IMOK, platform kesehatan mental untuk remaja, yang saat ini bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas di DKI Jakarta. Selain advisor di IMOK, aku juga posisinya baru banget lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Growth Labs yang telah mengundang aku di sesi hari ini.
Nah, seperti judulnya nih yang sudah tertampang di layar, kita hari ini akan belajar atau mengupas tuntas tentang si self love ini. Nah, kenapa sih self love penting? Dengan kita self love, kita bakal bisa lebih bahagia, hidup lebih berkualitas dan lebih puas. Nah, sebelum aku ngomong lebih jauh tentang si self love ini, aku pengen ngajakin teman-teman semua di sini untuk main games dulu nih. Biar lebih semangat, biar lebih melek, soalnya ini jam siang nih, jam ngantuk. Jadi yuk kita pemanasan dulu, main game bareng-bareng dulu. Caranya gampang banget, tinggal buka www.menti.com, terus masukin kode 36730808. Langsung buka menti.com-nya ya teman-teman. Terus masukin kode 36730808. By the way, ini anonim, jadi kalian nggak perlu ragu untuk ikut games ini karena namanya nggak kelihatan. Dan kalau kalian mau pakai nama aneh-aneh juga nggak masalah. Jadi santai aja kita main games bareng-bareng. Ini baru 10 orang yang join, tapi tadi aku lihat udah ada lebih dari 60 orang yang hadir siang ini. Jadi yuk buruan gabung. By the way, meternya kelihatan kan ya di kalian? Nih udah ada bubble-bubble atau masih PPT? Kelihatan kok, Kak. Oh, kelihatan, oke. Yuk, baru 20 orang. 21, karena nanti tiap pertanyaan waktunya terbatas gitu untuk ngejawabnya. Jadi kalau misalkan nggak gabung sekarang, sayang banget nanti nggak bisa ikutan jawab, gitu. Yuk yuk, baru 24. Aduh, separuh lagi, yuk join. Udah mulai banyak nih, 27. Kalau udah 30-an nanti aku mulai start deh. Yuk, tadi 60 loh yang hadir siang ini. Wis, udah ada 9. Satu lagi orang gabung, aku mulai games-nya. Oke, 30 aku mulai games-nya. Pertanyaan pertama, apa nih kira-kira? Iya nih, mau nanyain kabar dulu. Apa kabar teman-teman? Hari ini pada ngerasa apa? Pada ngerasa gimana? Coba dijawab yuk. Siapa tahu di sini ada yang lagi capek karena tadi katanya anak-anak SBM ITB mau masuk kuliah, atau mungkin yang dari kampus-kampus lain, atau mungkin ada yang lagi sedih, atau mungkin ada yang lagi bersemangat, seneng, atau ada yang ngantuk karena jam 1 waktunya bobo siang, atau mungkin lagi ada yang kecewa atau marah. Silakan dijawab nih sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Masih ada sekitar 30 detik lagi buat ngejawab, jadi yang belum ikutan bisa join. Tuh ditanyain sama si Bani, "How are you?" Yuk, 20 detik lagi nih. Udah 33 orang, 34, nambah. Oke, muncul nih jawabannya. Paling banyak lagi capek, terus disusul dengan lagi ngantuk, ada juga yang bersemangat, seneng, kecewa, oh tapi nggak ada yang sedih dan marah. Untuk teman-teman yang lagi capek, semoga capeknya bisa segera diangkat dan tugas atau beban-bebannya bisa terurai secepat mungkin. Jangan lupa istirahat. Untuk yang lagi ngantuk, bisa bobo habis acara ini nanti. Untuk yang lagi senang dan bersemangat, dipertahankan. Untuk yang lagi kecewa, it's okay. Semoga masalahnya cepat berlalu dan kecewamu cepat bisa terangkat. Lanjut nih, pertanyaan kedua. Coba deh sebutin 3 hal yang teman-teman sangat sukai atau teman-teman cintai, pokoknya bebas nyebutin apapun boleh, yang penting 3 hal. Contoh nih kalau aku, sekarang aku lagi suka banget sama kucing, aku suka banget sama mie, mie makanan favorit aku. Satu lagi aku suka banget sama Kim Son Ho yang main di Startup. Jadi bebas teman-teman mau jawab apapun. Oke, udah ada mulai 3 orang yang jawab, kita buka yuk orang-orang pada jawab apa sih? EXO, wis EXO paling gede. Ada kucing menyusul, tidur, makan, ngobrol bareng temen. Aku, wih ada yang jawab aku. Good, suka sama diri sendiri. Buku, wis. Fotografi, startup, suka makanan, traveling, masak. Apa lagi nih? Football, Netflix, ya, I love it too. Suka orang lain, siapa tuh? Saham, istirahat, drakor, nyetir kendaraan, aku tadi lihat martabak, kue, mie ayam, itu enak-enak ya.
Coldplay. Ada lagi yang mau jawab? Paling gede tidur sih. I see it. Nggak apa-apa guys, habis ini kita bobo. Makan, kucing, makanan, istirahat, jalan-jalan, tidur dan dekat, exercise. Ada lagi yang mau jawab? Oke, album Sur Olivia. Oke, nulis, webinar, YouTube, main IG, rebahan. Oke, tapi yang paling gede tidur nih ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada lagu-lagu asik lagi. Gue langsung mulai ya. Pertanyaan berikutnya adalah, lebih mudah yang mana sih teman-teman? Cinta sama orang lain atau cinta sama diri sendiri nih? Atau mungkin masih bingung jawabannya kayak, duh nggak tahu deh, lebih gampang yang mana? Karena kayaknya sama-sama susah nih mau cinta ke orang lain atau cinta ke diri sendiri. Yuk coba dijawab, kira-kira mudahan yang mana sih menurut teman-teman? Nggak ada jawaban yang benar atau salah ya, jadi bebas aja mau jawab yang mana. Masih ada 30 detik lagi teman-teman, jadi buat yang tadi belum bergabung, belum sempet, bisa gabung sekarang. Oke, 20 detik. Kira-kira mudahan yang mana ya? Menuju 10 detik terakhir sebelum jawabannya muncul. Oke. Orang lain. Paling gede. Terus nyusul dengan diri sendiri, selanjutnya masih ada yang galau. Oke, next lagi. Oh, ini ada ininya guys, urutan kayak cepet-cepetan jawab. Paling gede siapa nih paling tinggi? Karl Marx. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai topik self love, aku mau tanya teman-teman dulu nih, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya self love itu apa? Nah, menurut teman-teman self love itu apa sih? Boleh banget dijawab dan sekali lagi nggak ada yang jawaban yang benar atau salah ya, karena kan kita masih mau belajar bareng-bareng. Jadi coba aja dijawab, apa sih itu self love? Aku buka ya jawabannya udah pada jawab apa. Cinta, I don't really know. Gede banget I don't really know ya. Mencintai diri sendiri, istirahat, bersyukur, peduli dan peka, menerima diri, sayangi you, reflect, peduli dan peka, menerima diri paling gede. Menghargai, istirahat, bersyukur. No, ada yang jawab no. Seni mencintai diri. Bentuk menghargai, pede, kasih, aware, mengapresiasi diri, terima diri sendiri. Ada lagi yang mau jawab? Stay healthy. Mana lagi? Cepet banget nih berubah. Perbuatannya yang ini. Wah, ternyata teman-teman udah pada tahu nih self love itu apa. Udah oke lah, yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kayak ini pertanyaan terakhir deh. Oke, dari angka 0 sampai 3 nih teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sudah sejauh mana sih teman-teman di sini bisa menerima dan mencintai diri secara apa adanya? Apakah sudah sangat menerima dan mencintai diri, atau sudah aja gitu, sudah menerima dan mencintai, atau agak menerima atau belum? Jadi silakan aja dijawab. Pengen tahu nih teman-teman kira-kira udah nyampe selevel mana sih sayang sama dirinya, nerima sama dirinya, cinta sama dirinya. Yuk 15 detik lagi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Menuju 10 detik terakhir. 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah oke, masih kebanyakan adalah yang agak menerima dan mencintai diri, disusul dengan sudah menerima, disusul lagi dengan sudah sangat menerima, dan belum menerima. Untuk teman-teman yang masih agak dan belum menerima, semoga sesi hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah dan lebih, apa ya, lebih tahu cara mencintai, menerima diri secara apa adanya.
Oke, ini udah habis games-nya, aku tutup ya. Iya, kita balik lagi ke PPT ya teman-teman. Tadi kan udah main game, sekarang kita balik lagi nih untuk lebih tahu tentang si self love ini. Nah, apa sih itu self love? Tadi teman-teman udah pada benar jawabnya. Self love itu mencintai diri sendiri. Tapi bukan cuma mencintai diri sendiri, tapi ini sebuah kemampuan. Ya namanya kemampuan berarti bisa diasah, bisa dikembangkan, bisa dilatih. Atau bisa juga orang nggak mau belajar sama sekali. Makanya ada juga orang di dunia ini yang sampai akhir hayat hidupnya tidak mencintai dirinya. Ada. Ada juga orang yang mungkin dari kecil sudah tahu, sudah kenal, sudah cinta dengan dirinya. Nah, kok bisa sih? Apa ya penyebabnya? Ntar kita bahas bareng-bareng. Orang yang mampu mencintai dirinya sendiri, dia bisa menyadari nih dan menerima seluruh kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Kenapa bisa menerima? Karena mereka udah kenal. Mereka udah kenal apa kelebihan kekurangannya. Setelah kenal mereka bisa menerima, setelah menerima akhirnya mereka bisa cinta dan kayak, "Oke, gue punya kekurangan, kelebihan, but it's okay." Gitu. Nah, karena mereka udah cinta sama dirinya, udah kenal, udah sayang, makanya ia bisa memperlakukan dirinya dengan baik dan apa adanya. Sehingga nih ketika berada di situasi yang menyebalkan, kurang menyenangkan, bahkan di situasi itu semua orang ibaratnya mencemooh kita, berkata yang tidak menyenangkan kepada kita nggak goyah gitu. Kita nggak ikutan menyalahkan diri kita sendiri, karena kita tahu kalau nggak semua yang orang katakan itu benar, nggak semua yang mereka katakan itu harus gue terima, karena gue yang paling kenal sama diri gue sendiri. Mungkin orang bilang kayak, "Ah, enggak, gue tahu lo kok, kita udah temenan 5 tahun." Iya, kita temenan 5 tahun, tapi selama kita temenan 5 tahun, nggak semuanya gue tampilkan ke lo, nggak semuanya gue sampaikan ke lo. Pernah nggak sih kayak misalkan kita lagi merasakan perasaan A, B, C, D. Mungkin kita lebih nyaman cerita tentang A, perasaan A ke teman kita yang satunya. Untuk perasaan yang B, teman kita yang lain, untuk perasaan yang C, teman kita yang lain. Kita tahu lebih nyaman ke siapa untuk cerita ini semua. Sehingga yang orang tahu tentang diri kita itu hanyalah bagian-bagian dari diri kita, bukan keseluruhan diri kita. Makanya kita nggak boleh nih dengan mudah terombang-ambing apa kata orang, gitu. Orang bilang kalau, "Ah, lu tuh nggak pede, lu pasti nggak sukses di masa depan." Kalau misalkan kita menerima kayak, "Ah, iya nih kayak gue nggak pede, jadi gue nggak bakal sukses." Yang ada ya beneran nggak sukses karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Kita nggak percaya kalau diri kita mampu. Tapi kalau orangnya cinta sama dirinya, ketika orang ngomong yang nggak ngenakin ke kita tanya balik ke diri kita, "Apa iya sih gue kayak gitu? Apa iya sih gue nggak mampu? Enggak ah, gue mampu. Gue yang lebih tahu siapa gue yang lebih tahu diri gue. Dia dia mah cuma kenal gue 5 tahunan terakhir. Gue sama diri gue dari seumur hidup, dari masih di dalam kandungan nyampe sekarang. Jadi I know better myself." Jadi jangan biarkan omongan orang membuat kamu goyah, membuat kamu ikut menghakimi dirimu sendiri. Nah, banyak nih waktu itu sempet hits kayak bilang, "Ih, apaan sih self love? Self love kan artinya egois, lu mentingin diri lo sendiri. Jangan self love deh, self love itu artinya orang yang narsis tahu." Enggak, teman-teman. Self love ini beda sama narsis, arogan, ataupun egois. Orang yang narsisistik, dia tuh cenderung mengutamakan kepentingan dirinya, sulit menerima kritik, merasa dirinya paling hebat, paling unik, paling spesial, paling istimewa, selalu mengharapkan perlakuan istimewa dan seringkali berperilaku arogan. Orang-orang yang self love atau orang-orang yang berhasil mencintai dan mengenal dirinya, ketika mendapatkan kritik dia nggak akan langsung ibaratnya tersinggung gitu, langsung nggak bisa menerima atau marah-marah. Mereka, ya udah, mereka dapat kritik, tapi mereka olah lagi nih bersama dengan dirinya, apa betul kritiknya? Apa iya sesuai dengan diri gue ini? Jadi dia bisa lebih mudah menerima kritik, tapi dievaluasi lagi ke dirinya sendiri. Orang-orang yang sayang pada dirinya, yang mengetahui dirinya, dia memang mengutamakan kepentingan dirinya, tapi tanpa merugikan orang lain. Dia lebih bisa melihat sudut pandang yang luas, mana yang bisa baik ke diri gue, mana juga yang bisa baik ke orang lain, sehingga nggak egois. Kayak gitu. Dan orang-orang yang sayang sama dirinya, mereka tahu kalau setiap orang spesial. Gue spesial, orang lain spesial, dalam artian setiap orang punya kelebihan, dirinya punya kelebihan, dan setiap orang juga punya kekurangan, dirinya pun punya kekurangan. Sehingga ya ngapain gue harus ngejatohin orang lain, ngapain gue harus
ngerasa yang paling ketimbang orang-orang lain, gitu teman-teman. Makanya nih mitos yang bilang kalau self love bikin seseorang jadi egois, jadi arogan, jadi narsisistik itu salah. Malah self love itu bikin seseorang jadi lebih positif, lebih percaya diri, lebih resilient atau lebih kuat menghadapi segala situasi dan kondisi. Malahan nih, orang-orang yang egois, arogan, narsisistik itu tuh pertanda kalau dia tuh malah kurang pede, kurang menerima dirinya, dan kurang cinta sama dirinya. Kenapa dibilang kurang pede? Karena dia ngerasa lebih pede ketika dia berhasil menjatuhkan orang lain. Itu malah pertanda kalau dia nggak pede mengangkat derajatnya sendiri, gitu. Nah, kenapa ya sulit banget melakukan self love? Padahal kita bisa dengan mudah mencintai orang lain. Tadi teman-teman bilang 3 hal yang lagi disukai, ada orang lain salah satu jawabannya tadi aku lihat, atau mencintai makhluk lain, entah hewan peliharaan ataupun apapun, atau mencintai barang-barang hobi lain. Kayak kita gampang banget deh cinta sama ini semua. Tapi kenapa ya susah banget cinta sama diri sendiri? Faktor pertama yang paling ngaruh ke penerimaan diri adalah ini teman-teman, cinta. Sadar nggak sih teman-teman, sejak dulu, dari kecil, rasanya sulit sekali mendapatkan cinta tanpa syarat. Cinta yang tulus, cinta yang menerima kita apa adanya. Entah itu dari orang tua, atau dari pengasuh, dari temen, atau dari pasangan, kayaknya susah banget dapet cinta yang tulus dan apa adanya. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini, ketika kita jadi anak yang baik, ketika kita berprestasi, ayah kita atau ibu kita baru ngomong kayak gini, "Ini dia nih anak ibu, ini dia nih anak papa." Baru dibangga-banggakan, baru diakui jadi anak, baru kita bisa merasakan cinta dari mereka. Tapi ketika ketika kita bandel, ketika kita berbuat onar, lantas orang tua kita bilang kayak gini, "Ini nih anak kamu." "Enggak, ini anak kamu." Lempar-lemparan anak gitu, berasa nggak diakui. Jadi kita cuma dapat cintanya ketika kita memenuhi syarat-syarat tertentu, ketika kita memenuhi ekspektasi-ekspektasi tertentu dari orang-orang tersebut. Makanya menurut penelitian, ketika anak dibesarkan di lingkungan yang pengasuh itu bisa siapa aja ya, entah itu mbak, entah itu orang tua, entah itu nenek, intinya pengasuh yang menerima dia secara apa adanya, yang mencintai dia secara apa adanya, mereka lebih mudah untuk mencintai diri sendiri. Mereka lebih mudah mengenali dan menyayangi diri sendiri. Nah, kenapa sih cinta yang dengan syarat ini bikin kita susah untuk mencintai diri sendiri? Karena kita rasa kayak gini, "Duh, gue aja susah nih dapat cinta dari orang lain. Duh, gue aja kayaknya nggak layak deh untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Ngapain gue cinta sama diri gue sendiri yang ibaratnya nggak berguna?" Akhirnya kita juga ngerasa nggak pantas untuk mendapatkan cinta dari diri kita sendiri. Padahal ibaratnya kita udah sendirian di dunia ini, tapi nggak ada juga yang cinta sama kita. Selain cinta dengan syarat, seringkali nih kita udah berusaha mati-matian untuk memenuhi ekspektasi atau tuntutan-tuntutan ini dan itu dari orang-orang sekitar kita, pas sudah berhasil kita malah kurang mendapatkan apresiasi. Kita nggak diapresiasi atas kerja keras kita. Sehingga akhirnya pun kita juga jadi lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Lupa untuk bilang, "Kamu udah berusaha dengan baik, kamu udah bekerja keras, makasih ya, jangan lupa istirahat." Kita lupa untuk ngomong kayak gitu ke diri kita sendiri. Yang ada akhirnya ya makin hari kayak kecewa, nggak puas, ikutan nggak puas sama diri sendiri. Pernah nggak sih teman-teman, misalnya ketika teman-teman merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah effort mati-matian dan ternyata menurut teman-teman hasilnya udah cukup membaik nih. Contohlah ujian ya, waktu zaman sekolah dulu SD, SMP, orang tua kita pengenlah kita dapat nilai yang nggak remet gitu, karena kita remet terus. Terus akhirnya kita berhasil nggak remet, kita seneng dong, asik akhirnya berhasil nggak remet. Pasti mama seneng, itu yang dipikirin pertama kali, bukan pasti gue seneng, tapi pasti mama seneng, pasti papa seneng, pasti guru les seneng. Terus ya udah kita kabarin nih orang-orang sekitar kita kayak, "Mah, Pah, Bu Guru, Pak Guru, aku berhasil nggak remet." Terus responnya kayak, "Bagus, biasa aja," gitu, kayak, "Ya udah emang harusnya kamu kayak gitu." Sehingga akhirnya kita ngerasa kayak, "Duh masih kurang ya yang gue lakuin." Jadi bukannya mengapresiasi diri, malah jadi semakin menuntut diri dan akhirnya kecewa sendiri, serba sendiri, gitu. Selain tadi urusan cinta, apresiasi, ini juga nih, dari dulu kita selalu diminta untuk mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Loh, bukannya mendahulukan orang lain itu bagus? Iya bagus, asalkan kamu nggak membuat
kamu nggak melupakan hakmu tuh juga menjadi prioritas. Seringkali kita mengorbankan diri untuk orang lain plus mengorbankan hak kita. Padahal harusnya nggak gitu. Kalau misalkan mau mendahulukan orang lain, ya jangan orang lain terus suruh duluan tapi kita nggak ikut-ikutan, tapi kitanya juga harus ngasih porsi ke diri kita sendiri. Kita seringkali lupa gitu kok, diri kita juga berhak untuk mendapatkan ini dan itu. Dan yang terakhir adalah faktor media sosial. Sekarang udah bukan rahasia lagi ya, kalau tempat berhibur, tempat berlibur adalah ya media sosial, entah Instagram, TikTok, YouTube, ataupun Twitter, dan lain sebagainya. Namun tanpa sadar ketika kita lihat di media sosial, orang ngeposting ini dan itu, kita jadi makin mikir kayak, "Kok gue nggak bisa kayak dia ya? Kok gue gini-gini terus ya? Kok gue nggak begini, nggak begitu, padahal umur kita sama," dan lain sebagainya. Yang perlu diingat di sini adalah begini teman-teman, segala hal yang diposting di media sosial itu adalah yang bagus-bagus, yang oke-oke, yang senang-senang. Orang jarang banget nge-post yang jelek-jelek ataupun yang sedih-sedih kecuali di close friend. Makanya sebenarnya setiap orang tuh pasti punya masalahnya sendiri, pasti punya, beban hidupnya sendiri, tapi ya nggak mereka publish, itu sih yang perlu diingat. Jadi ya, membandingkan atau nge-compare diri kita dengan orang lain di medsos, itu yang ada malah bikin kita semakin kayak nuntut diri, nyalah-nyalahin diri, tapi nggak rasional, atau nggak ada solusi jalan pengeluaran, gimana harus bisa seperti dia, atau gimana caranya biar gue bisa lebih berkembang, gitu. Nah, bahaya nggak sih kalau kita tuh nggak bisa self love, terus-menerus nyalahin diri, terus-menerus nggak sayang sama diri kita? Jawabannya, iya. Orang-orang yang nggak self love, emosinya cenderung kurang stabil. Contoh kurang stabilnya adalah, dia terlalu berpegang teguh dengan apa kata orang, dengan apa yang society minta. Ketika orang-orang memuji dia senang, ketika orang-orang mencemooh dia, dia langsung ikut terombang-ambing, sedih, gelisah. Ketika orang-orang ibaratnya marahin dia walaupun itu bukan kesalahan dia, dia jadi ikut merasa bersalah, kayak gitu. Sesungguhnya teman-teman, ketika emosi kita terlalu bergantung sama faktor eksternal seperti yang tadi apa kata orang, itu sungguh nggak sehat. Lebih rentan terkena stres, lebih rentan terkena depresi, lebih rentan pula jadi cemas dengan hal-hal yang harusnya nggak bikin kita cemas, kayak gitu. Makanya selain emosinya kurang stabil, orang-orang yang nggak sayang, nggak kenal sama dirinya, mereka lebih mudah terombang-ambing, cenderung jadi followers. Ngikut aja apa kata orang, ngikut kata tren, tanpa tahu emang gue cocok sama yang ini, emang gue capable sama hal ini. Contohnya nih, sekarang lagi marak saham, investasi, saham, pasar uang. Karena lagi tren, kayaknya gue harus ikut nih, gue harus ikut investasi sekarang, ikutan. Tapi tanpa tahu tujuannya investasi itu apa ya, goals-nya gimana ya, ikut aja kata teman, ikut aja katanya ini sahamnya bagus. Giliran ternyata sahamnya turun atau rugi besar-besaran, dia bingung harus nyalahin siapa, nyalahin temennya atau nyalahin dirinya sendiri, kayak gitu teman-teman. Itulah salah satu bahayanya. Selain itu juga jadi sering insecure karena terus-menerus ngebandingin diri, mau itu relatable, mau itu relevan atau enggak, terus-menerus membandingkan diri. Jadi kurang percaya diri juga, kurang mengapresiasi, terus jadi terus-menerus merasa nggak puas karena menuntut diri kayak, harus jadi ini nih, harus jadi itu tuh, berdasarkan yang dilihat. Terus memiliki tuntutan yang nggak rasional, terobsesi juga nih untuk selalu sempurna, dan sulit memaafkan kesalahan diri sendiri. Selain itu juga jadi mengabaikan atau kurang peka dengan kebutuhan diri sendiri dan lebih rentan terkena penyakit fisik dan mental. Nah, gimana ya cara melakukan self love? Yang pertama, ada kenali diri sendiri. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Itu benar banget dan ini juga berlaku untuk diri kita sendiri. Nah, kenalannya itu perlu banget secara objektif nih teman-teman. Yang dimaksud objektif di sini adalah harus kenal semuanya, bukan cuma cangkang-cangkangnya. Mulai dari apa ya kelebihan saya, apa ya kekurangan saya, apa yang saya bisa, apa yang saya bisa dan saya sukai. Kadang kan banyak ya hal yang kita bisa, tapi kita bisa aja nggak suka. Apa yang saya bisa namun bukan minat saya. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya ingin kembangkan,
Apa yang saya takutkan dan kenapa? Apa yang saya cemaskan dan kenapa? Apa yang membuat saya marah? Apa yang membuat saya kecewa dan masih banyak lagi. Ini sebenarnya basic question ke diri kita untuk lebih kenal ke diri kita sendiri. Seringkali kita tuh mengalami sesuatu, terutama terkait perasaan ya, tanpa tahu, "Kenapa ya gue kayak gini? Kenapa ya gue marah ya? Kenapa gue tersinggung tadi sama kata dia? Padahal nggak bener loh omongan dia, tapi kenapa gue tersinggung ya?" Kayak gitu. Kalau kita kenal sama diri kita nggak akan mudah tersinggung atau nggak mudah menyalahkan diri, nggak mudah juga mengiyakan apa kata orang. Karena kita benar-benar tahu, kita benar-benar kenal dengan diri kita tahu kondisinya, dan kita tahu apa jawaban yang tepat untuk itu semua. Lanjut, kita harus bisa juga nih salah satu caranya membandingkan diri dengan bijak. Sejujurnya teman-teman, membandingkan diri itu terkadang emang perlu untuk pengembangan diri. Misalnya kita lihat orang yang sukses menginspirasi, "Oh iya, gue juga harus bisa seperti itu, it's good." Atau mungkin kita lihat teman-teman kita yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, "Wah, bagus juga ya untuk karir ke depannya, mungkin gue juga harus bisa nih," kayak gitu. Cuma permasalahannya adalah ketika kita membandingkan diri secara terus-menerus, semuanya dibandingin, nggak ada habisnya, yang ada pusing sendiri. Karena cuma bandingin doang, nggak ada solusi, nggak ada langkah konkret untuk mencapai itu semua, jadi yang ada pusing sendiri. Contoh kita lihat mas-mas pakai jas biru ini, kayaknya dia kaya, pakai tas yang mahal, terus foto di tempat yang bagus. Gue pengen jadi dia, pokoknya gue pengen jadi dia nih. Gue kayaknya jauh banget nih dari dia, gue harus jadi dia. Terus kita lihat orang jago olahraga bisa loncat dari satu gunung ke gunung lain, gue juga harus pengen jadi dia. Terus lihat orang lagi, dia bisa manjat gunung, wah gue juga harus jadi dia nih. Atau lihat orang yang kerjanya freelance, enak gak perlu ngantor, oh gue juga harus jadi dia. Jadi jangan semuanya harus jadi dia gitu, enggak. Ketika kita membandingkan diri, tanyakan dulu nih, "Ini relevan nggak ya sama diri gue?" Relevan ini dalam artian kayak apakah tujuan seseorang itu sama dengan tujuan besar yang pengen kita lakukan. Contoh nih, waktu zaman kuliah atau sekarang nih ketika kuliah, kita lihat banyak teman-teman kita yang ikut lomba-lomba akademis. Misalnya, conference, MUN, student exchange, yang pastinya biayanya tidak murah. Terus kita akhirnya jadi bertanya ke diri kita kayak, "Kok gue prestasinya pas-pasan ya? Atau kok gue nggak pernah ikut kayak gitu sama sekali ya?" Padahal kayaknya dia keren banget, tiap bulan conference, tiap bulan MUN, tiap bulan student exchange, kayak keren banget deh. Coba tanyain, kira-kira kalau misalkan gue kayak gitu juga, perlu atau enggak ya? Kalau perlu, sejauh apa dan kenapa? Misal, orang tersebut melakukan itu semua karena emang dia punya cita-cita untuk jadi Mapres, setelah dia menjadi Mapres, dia punya cita-cita untuk mendapatkan LPDPS 2, setelah mendapatkan LPDPS 2 dan dia emang punya cita-cita untuk berkarir di bidang akademisi dan ingin menjadi dosen. Makanya melakukan itu semua buat orang tersebut relevan. Tapi untuk diri kita nih, membandingkan kita ke dia, kira-kira relevan nggak ya? Apakah sesuai dengan cita-cita kita jangka panjang maupun jangka pendek? Apakah kita juga punya goals untuk berkarir di bidang yang sama dengan dia? Atau mungkin punya goals ingin mencapai ini dan itu yang sama dengan dia? Coba tanyain lagi nih, relevan atau enggak. Sama rasional nggak? Kira-kira sesuai nggak ya sama, daya kemampuan kita, fasilitas yang kita miliki, dan lain sebagainya. Dan yang sesuai ini apakah sesuai dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang ketiga cara untuk melakukan self love adalah harus bisa memaafkan diri. Kita mudah banget maafin orang, enggak sih, nggak mudah, tapi lebih mudah lah maafin orang ketimbang maafin diri sendiri. Ketika diri kita berbuat kesalahan, orang lain udah nyalahin kita nih, diri kita makin nyalahin diri kita sendiri kayak, "Iya nih, gue bego, bego banget. Duh, bego banget deh gue. Duh, kenapa sih gue kayak gini?" Terus-menerus nyalahin diri. Padahal teman-teman, sejujurnya ya nih ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, entah disengaja maupun nggak disengaja. Kesalahan itu bukanlah suatu hal yang ibaratnya membuat kita menjadi tercoreng, membuat kita jadi nggak berharga, membuat kita jadi nggak suci lagi, itu enggak. Sebenarnya kesalahan itu ada sebagai proses pendewasaan diri. Yang namanya sebuah proses ya it's a good thing. So why not untuk mencoba untuk memaafkan diri kita sendiri. Karena ketika kita berusaha atau mau mencoba memaafkan diri kita sendiri, kita udah satu langkah menuju kedewasaan, satu langkah berproses untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi ke depannya. Karena kita nggak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya, yang keempat, cara untuk self love adalah harus bisa melindungi diri.
lindungin diri dari siapa nih? Dari apapun yang membuat kita jadi nggak self love. Pertama, situasi dan kondisi. Kadang tanpa kita sadari, kita memiliki komunitas yang mendukung kita untuk nggak self love. Gimana tuh ciri-cirinya? Suka nyalah-nyalahin kita, suka ngasih kritik tapi nggak membangun, suka menuntut ini itu yang sebenarnya nggak rasional ataupun nggak sesuai dengan yang harusnya kita lakukan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan kepasifan kita yang nggak bisa bilang tidak untuk melakukan pekerjaan atau tugas dia. Nah, perlu banget nih teman-teman untuk melindungi diri dari situasi, lingkungan, ataupun orang-orang yang seperti itu. Makanya ada pepatah yang bilang, hidupmu itu tergantung orang-orang yang di sekitarmu. Makanya bawalah orang yang tepat ke hidupmu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena dengan siapa kamu berkumpul, dengan siapa kamu berteman, itu merepresentasikan, merefleksikan siapa kamu sebenarnya. Gitu. Yang kelima, cara lain untuk melakukan self love adalah dengan merefleksikan apa yang kamu alami. Yang dimaksud refleksi di sini adalah dengan banyak bertanya nih, bertanya pada diri kita sendiri sebagai ajang kenalan terkait apa yang kita rasakan, ini dan itu. Cara refleksinya gimana? Ada banyak sih teman-teman. Salah satu caranya itu ada meditasi, membaca buku-buku filosofis atau buku pengembangan diri, atau menulis diary, atau self talk, atau kayak merenungkan perbuatan yang kita lakukan di hari itu. Kalau aku dulu jujur pribadi, waktu zaman SD, aku tuh suka merefleksikan diri dengan cara menulis diary. Emang sih menulis diary itu kesannya kayak, "Ah, apaan sih gue nulisnya nggak jelas banget, kayak sampah, kayak nggak nyambung ngomong apa nih satu kalimat dengan kalimat yang lain." Tapi justru ketika dibaca lagi, seringkali itu tersirat loh apa yang kita rasakan sebenarnya, kenapa kita merasa demikian, dan kadang juga muncul cara problem solving kita terkait apa yang kita rasakan pada saat itu, sehingga ketika kita baca lagi, itu bisa mengingatkan kayak, "Oh iya ya, gue pernah ngalamin ini, dan ternyata ini bisa gue lakukan," kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku udah jarang banget nulis diary, yang aku lakukan adalah lebih sering itu self-talk. Self-talk ini udah sering banget aku lakukan, aku mulai lakukan ini sejak kuliah sih, kuliah semester 1. Self-talk-nya itu seperti apa? Self-talk-nya itu lebih ke arah sebelum tidur sih, kan kalau sebelum tidur, tiduran, belum bener-bener tidur, kayak nge-review apa yang terjadi pada hari ini. Tapi bukan nge-review pelajaran ya teman-teman, nge-review kejadian dan apa yang aku lakukan. Kadang ketika aku self-talk kayak gitu, aku jadi tahu kayak, "Oh, tadi gue marah nih sama ibu gue gara-gara ibu gue ngomong kayak gini nih. Harusnya gue nggak usah marah, kenapa kayak gitu aja marah dah, tadi gue kenapa marah ya?" Kayak gitu. Jadi lebih kenal juga sama diri kita nih ketika self talk kayak gini. Terus yang keenam, jangan lupa apresiasi diri, karena mengapresiasi diri itu sebagai salah satu bentuk cinta, salah satu bentuk kasih sayang terhadap diri kita. Yang namanya apresiasi tentu membuat diri kita lebih bersemangat dong dan lebih mau perform lebih bagus lagi ke depannya. Makanya sebenarnya apresiasi tuh nggak pasti nunggu dikasih dari orang lain, karena kita bisa kok ngasih diri kita sendiri. Dan reward-nya nih nggak perlu gede-gede. Misalnya, karena gue udah nugas, atau karena hari ini gue udah meeting banyak banget, gue mau nonton Netflix 1 jam aja deh sebagai sarana refresh diri, sarana apresiasi diri. Atau, karena gue udah bekerja keras hari ini, gue mau makan Indomie, walaupun Indomie itu makanan yang haram banget buat gue, karena bikin ini dan itu, tapi gue harus makan ini deh hari ini, nggak apa-apa, tuh. Lanjut, selain 6 hal tadi, salah satu cara juga yang bikin kita bisa melakukan self love adalah dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan diri secara rutin, seperti makan dengan teratur, istirahat yang cukup, olahraga, atau mungkin, menjaga kesehatan mental dengan cara, memberikan leisure activity ketika lagi sibuk banget biar nggak burnout dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang nggak memperhatikan atau nggak memenuhi kebutuhan dirinya, mustahil bisa self love. Karena dia aja nggak peduli gitu sama kebutuhan dasarnya, apalagi mau ngelakuin yang tadi tuh 6 yang sebelumnya, gitu. Dan yang terakhir kita harus mindful. Apa sih yang dimaksud mindful? Mindful di sini adalah kita perlu banget nih menyadari segala hal yang kita lakukan pada saat ini. Kita menyadari apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita inginkan. Dan kita juga bisa bedain keinginan sama kebutuhan. Karena sejujurnya teman-teman,
setiap kali atau setiap saat apapun yang kita lakukan, keinginan tuh selalu muncul, entah apapun. Tapi yang perlu kita lakukan di sini adalah nanya balik ke diri kita butuh nggak ya kayak gini? Kalau nggak butuh, ya udah nggak usah. Jadi berusaha menyelesaikan konflik internal dengan diri sendiri. Karena seringkali nih, keinginan mencuat, tapi kita nggak bisa mengkompromisi keinginan sehingga akhirnya frustasi sendiri, kecewa sendiri, bete-bete sendiri. Ya akhirnya moody sendiri, kayak gitu. Nah, apa aja sih manfaat dari self love? Yang pertama, melindungi dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental, tentu aja. Karena kebutuhan dasarnya yang self care tadi terpenuhi, terus lebih sayang sama diri, lebih mengapresiasi diri, sehingga ya lebih sehat secara fisik dan mentalnya pun lebih terjamin. Terus hidup juga jadi lebih puas dan bahagia karena ya lebih bersyukur, nggak menuntut yang nggak rasional. Misalnya contoh sekarang umurku 22 tahun, tabungannya belum banyak, tapi nuntut diri untuk, "Pokoknya gue tahun depan harus punya rumah." Karena gue lihat di TikTok katanya kalau orang yang sukses itu sebelum umur 25 tahun harus udah punya rumah, udah punya mobil, dan punya tabungan 100 juta. Tapi gak rasionalnya tuh karena ya emang pekerjaannya belum memberikan gaji sebesar itu, terus juga tabungannya belum cukup, tapi ngoyo. Ngoyo tuh apa ya bahasa Indonesia? Kayak mendesak-desak harus bisa itu semua tanpa rasional, ya akhirnya ya jadi frustasi sendiri untuk mencapai impian dan ekspektasi yang nggak berdasar itu. Selain itu, relasi menjadi lebih baik dengan orang lain. Ada penelitian yang menarik banget teman-teman yang semalam aku baca. Menurut penelitian, orang-orang yang self love atau mencintai dirinya dengan baik memiliki hubungan yang lebih baik dengan pasangannya atau lebih langgeng gitu dengan pasangannya. Entah pasangan yang ibaratnya pacar ataupun suami istri atau dengan keluarga. Pokoknya jadi lebih baik karena dia bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik sehingga dia juga bisa mengurus orang lain dengan baik kayak gitu. Nah, selain itu dampak dari self love otomatis juga jadi lebih percaya diri karena kita tahu nih, apa sih yang bagus dari diri gue, apa sih yang bisa gue tonjolkan ke orang lain walaupun kok gue punya sederet kekurangan, tapi ini bisa gue cover nih dengan kelebihan-kelebihan gue. Terus juga jadi lebih berkembang karena tahu area-area mana sih harus gue kembangkan, potensi gue ada di mana ya, otomatis juga jadi lebih produktif dan nggak cemas karena kita kenal sama diri kita dan kita lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang harus kita lakukan tanpa harus mentingin apa kata orang yang nuntut ini dan itu, banyak banget tuntutan yang nggak habis-habis. Selain itu otomatis emosi juga lagi lebih stabil, nggak moody-moody, terus bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Seringkali kita salah membuat keputusan atau keputusannya gegabah nggak tepat, karena yang memengaruhi kita tuh adalah faktor keinginan. Si ingin ini muncul, bukan si kebutuhan. Sehingga akhirnya menyesal, gitu. Karena self love otomatis hidup lebih bermakna, lebih tentram, dan ya lebih menyenangkan. Nah, ada topik yang menarik nih teman-teman tentang perasaan bahagia dan self love. Tadi di awal sempat bilang katanya kalau orang yang self love itu bikin dia jadi lebih positif. Tapi ternyata banyak nih yang salah mengartikan kayak, "Oh, karena gue self love, gue harus positif terus, harus bahagia terus, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, harus seneng terus. Kalau gue marah sekarang, enggak, gue harus seneng lagi." Padahal bukan gitu maksudnya. Ini ada sebuah quotes yang sangat merepresentasikan dari yang seharusnya dimaksud positif itu apa. Yang dimaksud positif di sini tuh bukan harus senang terus-menerus gitu teman-teman, enggak. Ketika teman-teman sedih, ketika teman-teman kecewa, ketika teman-teman marah, orang-orang yang sudah kenal dan sayang sama dirinya, ya udah biarin dirinya nggak apa-apa merasakan perasaan-perasaan itu semua. Cuma bedanya dia tahu penyebabnya apa, merasakan demikian, dan juga tahu gimana cara mengatasinya. Kalau orang-orang yang nggak self love, yang nggak kenal sama dirinya, ketika dia lagi ngerasa bad mood, marah, kecewa, ataupun tersinggung, itu mereka ada 2 opsi. Yang satu memaksakan untuk, "Ayo kita seneng lagi aja," tapi nggak menyelesaikan masalah. Atau yang kedua, dia akhirnya pusing sendiri kayak, "Kenapa sih gue kecewa? Kenapa sih gue bad mood kayak gini?" Dan akhirnya emosi negatif atau perasaan nggak menyenangkannya bertahannya jadi lebih lama gitu, ketimbang orang-orang yang kenal dengan dirinya. Makanya teman-teman, menurutku self love itu sama dengan investasi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena semakin cepat dimulai, semakin cepat dilakukan,
semakin besar keuntungan dan manfaat yang dirasakan. Karena seperti yang kita tahu nih, self-love, mengenal diri, sayang sama diri, itu bukan proses yang instan dan cepat. Itu proses yang mungkin seumur hidup, sehingga semakin cepat dilakuin, semakin kenal sama diri, semakin sayang sama diri, dan hidupnya juga jadi semakin menyenangkan. Jadinya keuntungannya juga manfaatnya makin besar. Closing statement dari aku mau ngutip sebuah quotes dari Robert Morley. Dia bilang kalau jatuh cinta sama diri kita sendiri itu merupakan kunci atau rahasia untuk hidup dengan bahagia. Sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya teman-teman. Makasih. Wah, makasih banget nih buat Kak Ufa atas pemaparan materinya yang benar-benar keren dan informatif banget ya Kak. Ini aku pas dengar webinar merasa tertampar gitu Kak. Ternyata aku belum sepenuhnya mencintai diri sendiri gitu. Nih mungkin teman-teman juga bisa di kolom chat diramein gimana sih perasaan teman-teman, kira-kira ada yang ketampar juga nggak sih pas dengar webinar dari Kak Ufa tadi, pas dengar materinya juga. Teman-teman bisa kasih kesannya gimana pas dengar materi tadi di kolom chat ya. Terima kasih banyak banget buat Kak Ufa, buat pemaparannya. Ini ada yang bilang relatable banget, Kak. Senang banget sih kalau contohnya relatable, karena itu mostly ngambil dari pengalaman pribadi. Nah, karena pengalaman pribadi pasti banyak banget ya yang kerasa relate banget. Tuh, inspiratif, Kak, katanya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke sesi selanjutnya nih, teman-teman, aku bakal sedikit review tentang materi yang udah disampaikan Kak Ufa tadi. Tadi materinya sangat padat banget ya, teman-teman. Jadi ternyata self-love itu adalah sebuah kemampuan. Jadi bisa dipelajari, bisa diasah, dan bisa di-upgrade untuk bisa mencintai diri kita lebih lagi. Self-love itu yang pastinya beda dengan narsistik, egois, dan erogan. Dan kenapa sih kita butuh self-love? Karena biar kita itu terbiasa, kenapa sih kita kesulitan, kenapa kita kesulitan self-love? Karena kita dari dulu kebiasaan untuk cinta dengan syarat, kurang mendapatkan apresiasi, kebiasaan mendahulukan orang lain, dan tentunya dengan media sosial yang berada membuat kita lebih sulit untuk self-love gitu. Terus bahayanya tuh apa sih dengan kita tidak mencintai diri kita sendiri? Yang pastinya kita jadi emosi yang gak stabil, insecure yang sering banget dialamin mahasiswa-mahasiswa sekarang, terus terlalu menuntut diri menjadi sempurna, terus jadi kayak capek fisik dan mental juga gitu. Nah, gimana sih cara melakukan self-love? Jadi menurut Kak Ufa juga itu self-love tuh bisa diawali dengan kenal sama diri kita sendiri, membandingkan diri kita itu boleh, tapi dengan cara yang bijak, terus memaafkan diri kita sendiri dan mengapresiasi diri kita sendiri. Terus tadi aku juga ada notes dari Kak Ufa, mungkin kita bisa kayak nge-journal, nulis diary, atau sekedar self-talk ya Kak. Iya, benar. Nah, itu mungkin bisa teman-teman lakuin juga. Terus tadi juga perhatikan penuh sama kebutuhan kita, jangan sampai kayak makan, tidur, dan olahraga itu terlupakan gitu. Karena pasti kalau misalnya itu kelewat, yang lain-lainnya jadi susah. Terus ternyata manfaat dari self-love ini aku nggak expect sih Kak, bakal lebih banyak gitu ya. Ternyata manfaatnya itu bisa kayak bikin hidup kita lebih puas dan bahagia, nggak menuntut hal-hal yang nggak rasional, terus lebih relasinya menjadi lebih kuat juga sama keluarga atau sama pasangan atau sama teman, lebih percaya diri, berkembang, produktif, dan juga tidak cemas, dan emosi lebih stabil, juga hidup lebih bermakna. Sama ini yang tadi penting banget, ternyata self-love itu investasi ya Kak. Kalau misalnya kita semakin cepat mulainya, semakin besar keuntungannya, dan manfaatnya juga semakin cepat dirasakannya. Gitu, mungkin segitu aja review singkat dari aku. Semoga teman-teman juga udah taking notes juga nih dari pemaparan materi dari Kak Ufa tadi. Sekarang bakal aku mulai sesi yang benar-benar sangat ditunggu-tunggu ya, Kak. Selanjutnya kita mau lanjut nih ke sesi tanya-jawab. Jadi aku mau menginformasikan juga ke teman-teman,
Buat sesi tanya jawab ini bisa banget langsung raise hand atau teman-teman ketik pertanyaannya di kolom chat. Mungkin boleh nih teman-teman yang kira-kira punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Kira-kira udah ada yang raise hand belum ya? Oke, mungkin masih lagi mikir kali ya Kak pertanyaannya. Enggak, aku mau nanya balik, ya udah nanya. Ya udah. Boleh, boleh Kak. Oh, boleh Ini Kak. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Satu. Atau boleh Kak Alfa mau nanya dulu? oh, langsung jawab ini dulu aja. Tadi aku rencananya mau nanya balik kalau ada yang nanya gitu. Oh, oke Kak, oke Kak. Oke, ini ada pertanyaan Kak ternyata dari Rima. Pertanyaannya itu ada 2 Kak. Jadi yang pertama adalah ketika kita benar-benar di titik tidak tahu tujuan hidup kita apa dan ada rasa kecewa yang besar pada diri sendiri, gimana cara buat self love ya Kak? Dan bagaimana cara untuk membantu orang lain ketika ada di posisi yang sama agar dia juga bisa self love. Itu pertanyaan pertama ya Kak. Dan untuk pertanyaan kedua, aku masih sering bingung antara selfish dan self-love nih Kak. Jadi bagaimana tolak ukur perbedaan antara keduanya ya Kak? Oke, itu Oke. pertanyaannya Kak. Aku jawab dulu ya. Sebelumnya makasih banyak Rima sudah bertanya. Aku jawab dulu pertanyaan pertamanya. Mungkin sebagian besar dari kita nih usia 20-an, seringkali kita pernah berada di titik yang kayaknya nggak tahu nih tujuan hidup gue apa. Atau mungkin ada juga teman-teman yang mikir kayak gini, "Gue salah jurusan nggak sih kuliah di sini atau di jurusan ini? Kayaknya kok nggak cocok ya sama gue, kok kayaknya namanya beda ya sama yang dipelajarin," gitu. Kayak bener-bener tersesat, lanjut nggak nih ya? Terus bingung, tentunya pasti bingung banget itu. Atau juga jadi ngerasa kecewa, ngerasa kayak nggak tahu jawabannya apa, gitu. Dan gimana caranya buat self love? Oke, gini teman-teman, sebelum bisa self love, kita harus kenal dulu nih sama diri kita. Nah, ketika kita lagi berada di titik nggak tahu tujuan hidup, lagi ngedown banget, lagi kecewa banget, tapi udah nanya ke diri nih berkali-kali, tapi masih nggak tahu apa ya jawabannya apa ya jawabannya. Terkadang ketika kita kayak gitu, kita perlu rehat sejenak sih, keluar sejenak dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Makanya ketika, lagi ngerasa seperti itu, banyak nih orang-orang yang akhirnya memilih untuk traveling. Entah itu solo traveling atau pergi bareng temen atau ya keluarga, intinya dengan siapapun yang bikin kita jadi lebih nyaman. Ketika kita dalam proses perjalanan kayak gitu tuh, seringkali kita jadi kurang nggak sih kalau lagi pergi nih, entah mudik atau pergi yang bareng temen lah kemana duduk gitu kan di kendaraan, tapi jangan pesawat ya, pesawat tuh bentar doang, di mobil gitu, duduk, diam, liatin jalanan, terus jadi mikir segala hal gitu. Jadi segala hal yang ibaratnya tadinya nggak dipikirin, tadinya nggak tahu solusi atau nggak tahu jawabannya, tiba-tiba muncul aja jawabannya. Kayak gitu sih. Itu salah satu cara yang bisa ngebantu kita untuk tahu jawaban dari apa yang kita rasakan pada saat itu. Atau tahu apa yang harus gue lakukan, kayak gitu. Yang memberi jawabannya siapa? Diri kita juga sebenarnya, cuma yang membantu kita untuk tahu jawabannya itu situasi. Situasi membantu kita untuk mengeluarkan atau memberikan jawaban itu. Terus pertanyaan lanjutannya, terus Kak, misalnya nih Kak, aku lagi ngerasa di titik terendah, nggak tahu tujuan, kecewa terus-menerus, marah, tapi nggak tahu apa penyebabnya, karena nggak tahu penyebabnya, jadi nggak tahu juga nih cara mengatasinya. Emang kenapa sih Kak, kalau kita stay di tempat yang sama, kita stay melakukan rutinitas yang sama, kenapa itu semua ibaratnya nggak membantu untuk memberikan jawaban? Justru karena kita stay di tempat yang sama, ataupun tetap melakukan rutinitas yang sama, bisa jadi sebenarnya sumber masalah kamu ada di situ. Makanya ketika kita stay di situ ya, sebenarnya secara nggak langsung diri kita udah ngasih tahu, "Ini anjir masalah lu," gitu. Tapi karena kitanya kayak, "Apa sih masalah gue?" gitu, apa sih?" gitu. Makanya perlu nih untuk rehat sejenak, pergi sejenak dari rutinitas yang biasa kita lakukan untuk ibaratnya kilas balik, literally ngasih 100% energi dan waktu untuk self talk ke diri kita terkait apa yang kita rasakan saat ini dan apa yang terjadi pada diri kita. Sesungguhnya kalau udah bisa mulai menjawab satu persatu, kita udah mulai mendekati tahap kenal sama diri.
Kalau udah dapet tahap kenalnya, baru nih bisa perlahan-lahan sadar, nerima, dan akhirnya cinta, gitu. Terus cara lainnya kalau misalkan nggak sempet nih, Kak, untuk traveling, nggak sempet untuk jalan-jalan, pandemi, Kak, nggak ada duit juga, Kak, lagi kuliah gitu. Cara lainnya itu adalah bertemu dengan orang-orang baru di lingkungan baru. Cari komunitas baru yang sesuai dengan passion kamu, yang sesuai dengan sekiranya kayaknya bisa membuat gue lebih nyaman, itu kadang bisa memberi kita insight-insight baru terhadap diri kita. Itu juga jadi ajang untuk lebih mengenal diri dan seringkali itu membuat kita menemukan jawaban yang sebenarnya belum pernah kita dapat jawabannya, kayak gitu. Contoh nih, contoh real case-nya pernah aku alamin gini sih. Dulu waktu SMA aku IPA, teman-teman. Padahal psikologi jurusan sosum ya. Terus aku ngerasa aku bisa sih IPA, nilaiku bagus, aku dapat ranking. Tapi kenapa ya, kok gue ngerasa menderita sih di sini? Padahal harusnya nggak menderita dong, kan survive, nilainya bagus. Rasanya menderita, rasanya, nggak tahu harus gimana, rasanya pokoknya sumpek deh sama si IPA ini, kayaknya, kayak gue nggak berjodoh deh sama IPA, tapi kenapa sih gue di IPA gitu. Akhirnya apa yang aku lakukan saat itu, aku nyari komunitas baru, teman-teman. Waktu itu aku nyari komunitas kayak pecinta buku or something, intinya yang lebih ke sosial gitu, yang lebih ke sosial. Ketika aku gabung ke situ, aku mulai menemukan kayak, "Oh, angka-angka itu bukan passion-ku. Oh, walaupun nilaiku bagus di sana, aku harus ekstra kerja keras, harus les ini dan itu yang cukup tidak menyenangkan karena aku nggak bisa main." Terus temen-temennya mungkin, aku juga ngerasa kayak pengennya punya temen yang lebih cerewet gitu, yang tipikal anak sosial yang banyak ngomong, kayak, "Oh, ini dia nih penyebabnya kenapa gue yang ibaratnya ngerasa kayak gini," gitu sih. Jadi emang terkadang kita perlu nih step out, nyari lingkungan, suasana baru, itu bisa bener-bener ngebantu sih untuk lebih kenal diri kita, kenal tujuan kita, dan lain sebagainya. Dan jujur aja, ini bukan proses yang singkat. Jadi emang harus, butuh waktu yang ya beda-beda sih tiap orang, ada yang bentar, ada juga yang lama. It's okay, tapi ya jalanin aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk bantu orang lain ketika dia ada di posisi yang sama, agar dia juga bisa self love? Sejujurnya self love itu tuh kayak panggilan hati, nggak bisa dipaksain, ya literally komitmen antara diri kita dengan diri kita sendiri gitu. Yang bisa kita lakukan sebagai teman untuk membantu teman kita merasa lebih diterima, merasa lebih baik, yaitu dengan yang tadi, menyediakan sumber-sumber self love. Yang pertama, menyayangi, mencintai dia dengan apa adanya, menerima dia apa adanya, memberikan apresiasi, senantiasa berada di dekat dia dalam suka dan duka. Kan banyak yang ngomong kayak gini, "Ah, dia mah datangnya pas gue lagi ada ini, ah, dia mah datangnya pas gue lagi punya ini dan itu." Makanya penting banget nih jadi temen yang bisa nerima temennya secara apa adanya, bukan ada apanya. Beda nih, kalau apa adanya kan ya diterima semuanya, lagi senang diajak main, lagi sedih diajak main, dia lagi galau juga ditemenin. Tapi kalau ada apanya, dia nggak ada apa, gue cabut, gitu. Terus yang kedua, aku masih sering bingung antara selfish sama self love nih, Kak. Ukur perbedaan antara keduanya gimana ya? Kalau selfish, dia menjunjung tinggi haknya, mengutamakan haknya, dan seringkali ketika dia berusaha mendapatkan haknya, dia jadi ngambil hak orang lain, dia nggak peduli sama hak orang lain. Yang penting hak gue terpenuhi, yang penting gue seneng, yang penting gue dapet. Urusan orang lain itu bukan urusan gue. Tapi kalau orang yang self love, dia sadar nih, oke gue perlu nih dapat ini, tapi gue nggak boleh ngambil hak orang lain, tapi gue juga harus bisa, apa ya, membuat semua orang win-win solution, kayak gitu. Makanya nih ciri-ciri orang yang self love, dia punya kemampuan problem solving yang bagus. Karena dia nggak cuma berorientasi pada dirinya, dia juga tahu apa yang harus atau bisa dia lakukan untuk orang lain. Kurang lebih gitu sih Rima, kira-kira menjawab nggak ya? Atau perlu ada yang harus aku tambahin? Semoga buat terima kejawab dari pertanyaannya. Kita bisa next nih, Kak. Ternyata banyak ya, Kak, pertanyaannya. Tapi by the Ini way dari tadi aku ngeliat si Muhammad Rizky Abror raise hand, iya ini gimana nih, berarti urutannya? kita mau kasih kesempatan buat Muhammad Rizky, buat on mic dan langsung tanya ke Kak Alfa. Halo Kak, suaranya masuk? Masuk. Oh iya. Ya, assalamualaikum Kak Upa dan Kak Zia, perkenalkan nama saya Ablor. Sebelumnya makasih banyak Kak buat materinya.
Ini mungkin maaf Kak, kalau agak sedikit OT, kan tadi agak di-mention nih Kak, soal yang egois-egois itu. Nah, kebetulan banget kan akhir-akhir ini kan sering ada proyek kelompok nih Kak, proyek Mhm. kelompok yang misalnya dibebankan untuk 6 orang. Tapi karena satu dan lain hal ini, seiring berjalannya tuh yang ke apa tuh, yang efisien buat ngerjain tuh cuma 4 orang. Otomatis kita kan kayak mikir, ini yang duanya kemana? Kitanya juga bebannya jadi bertambah, kitanya juga jadi keki. Terus kita pengen self love, tapi kalau kita self love nih project gak akan kelar, terus semuanya nggak dapat nilai. Kira-kira itu gimana ya Kak cara ngatasinnya, Oke. menyikapinya gitu? Makasih Kak. Oke, makasih. Panggilannya apa nih, Rizky, Abrul, atau Muhammad? Abror Kak. Abror, oke. Makasih Abror untuk pertanyaannya. Wah, ini relatable ya. Sekelompok berenam, ngerjainnya kadang sendiri. Atau yang sisanya matil. Tau matil nggak teman-teman? Main tinggal. Kalau kayak gitu gimana nih, Kak? Kalau kayak gitu, cara pertama, ini ada skill lain nih selain self-love. Namanya adalah komunikasi asertif. Kalau kita menemui situasi di mana kayaknya nih orang nggak bisa diajak kompromi deh, kayaknya nih orang merugikan gue deh. Coba untuk ngomong, untuk berkomunikasi secara asertif kepada orang itu. Komunikasi asertif itu apa sih? Atau gimana sih caranya? Caranya adalah dengan memberitahu dia apa yang kita rasakan, tapi tanpa nyalah-nyalahin dia, plus kasih tahu juga apa sih kerugian yang kita rasakan, dan apa juga sih kerugian yang dia rasakan kalau nggak melakukan ini, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah berusaha nih untuk bilang kayak, misalkan dia deh teman sekelompoknya Abror, "Zia, lu kemana selama ini? Kok ngilang terus ya di kerja kelompok? Padahal di IG aktif, update-update, tapi di grup hilang. Lu kemana?" Gitu. "Kan ini deadline-nya udah deket," gitu. "Yuk kerjain yuk," gitu. Misalkan Zia ngomong, "Gue sibuk nih, gue harus ngurusin webinar Growth Labs, nggak sempet lah nih megang tugas." "Kan lu pada berempat bisa, kenapa nggak lu tackle aja?" Berarti Abror bisa jawab kayak, "Tapi kan ini tugas kelompok. Kalau misalkan Zia nggak ngerjain, nama Zia bisa nggak ada di kelompok ini, di tugas ini." Bisa ngomong kayak gitu sih, itu yang pertama itu kayak cara harsh-nya. Atau yang kedua juga bisa bilang kayak, "Kalau misalkan lo nggak ngerjain kan juga, kerugiannya di lo sendiri, lo jadi nggak tahu cara solve ini atau mungkin ini bakal keluar nanti di ujian akhir dan lain sebagainya." Nah, pertanyaan lagi kalau misalkan dia udah ibaratnya udah dikasih tahu, diajakin nggak mempan nih ya, masih tetap kayak batu, tetap nggak mau ngerjain tugasnya, ya udah sikap profesional harus muncul, coret aja namanya. Kayak gitu sih teman-teman. Atau enggak, kan biasanya kalau dosen tuh ya, aku nggak tahu sih, kalau di UI itu biasanya ketika tugas kelompok, dosennya tuh ngasih ini teman-teman, kayak ada borang penilaian kerjasama antar tim. Jadi kayak aku ngasih survei nilai Zia gimana kinerja di tim, Abror gimana. Jadi dosennya bisa tahu gitu kalau misalkan ada yang matil atau nggak berkontribusi secara maksimal, kayak gitu sih. Atau mungkin ya secara terbaik ya itu sih, kalau misalkan dia udah nggak mau, ya udah tinggalin aja daripada nggak bisa habisin tenaga ngajakin dia, mending move on aja, kerjain tugasnya, ya udah kerjain, terus ya namanya nggak usah diikutin, itu yang terbaik sih, gitu. Kira-kira menjawab nggak, Abror? Kalau misalkan di tempat kamu gimana? Ada kayak borang penilaian gitu nggak? Eee kalau misal di FT sih kayaknya kurang ada sih Kak, nggak ada borang pilihan gitu. Tapi kalau misalkan ngasih tahu kayak dosennya gitu kayak, "Ini ada yang nggak berkontribusi secara maksimal nih," gitu, kira-kira respon dosennya kayak bisa menerima gitu atau kayak, "Ah enggak, ini kan tim, jadi semuanya harus sama nilainya," gitu? Nah itu Kak, kemarin kita sempat mau sampai pada kesimpulan gitu tuh. Cuma Mhm, kita dengar kayak cerita dari cutting gitu kayak ada yang, dicoret atau apa, di sekelompok malah dijelekin gitu loh. Jadi kita juga bingung mau mmm. gimana. Kayak kita kayak kemarin, kita juga pengen rebahan tahu nggak lu doang kita udah tiap hari nyampe begadang gitu. Kalau kayak gitu berarti emang culture tiap fakultas kan beda nih. Jadi kalau misalkan seandainya culture-nya di FT seperti itu, ya udah berarti nggak usah dicoret nggak apa-apa. Cuma berarti bisa jadi remember ke diri sendiri kayak, nggak usah lagi next kerja sama-sama dia. Semoga di kerja kelompok berikutnya, kelompoknya nggak dipilihin, jadi bisa nggak bareng sama 2 orang ini, gitu sih. Semangat Abror, semoga tugasnya cepat selesai ya. Ya makasih banyak ya Kak, maaf kalau agak OT. Nggak apa-apa tahu, itu sangat relatable dengan kita semua, gitu. Oke. Terima kasih ya, Bro, untuk pertanyaannya. Semoga terjawab dan semangat untuk tugasnya ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak, dari Dewi Anissa. Kayaknya Salsabila dulu nggak sih?
Kenapa, Kak? Dari Salsabila dulu nggak sih urutannya? Itu Eee, duluan dia. oh iya, untuk Salsabila mungkin tadi pertanyaannya udah kejawab ya, Kak. Pertanyaannya sama kayak, Rima. Oh iya, oke oke. Lanjut Oke, berarti. selanjutnya pertanyaan dari Dewi Anissa. Kak, aku ingin banget self love dengan coba explore dunia lebih luas. Tapi at the same time orang tua masih agak nggak rela kalau aku mencoba untuk mengeksplor dunia luar karena aku juga anak perempuan terakhir. Apa ada tips buat mengkomunikasikan ke ortu, Kak? Karena kadang juga takut melanggar perintah orang tua. Gitu, oke. Ini relatable sama aku, karena aku anak tunggal, cewek satu-satunya, jadi susah banget dapat izin keluar-keluar. Padahal kayaknya kita ngerasa kayak udah umur 20 tahun nih, masa masih diatur-atur sih, masih dikekang-kekang, kan pengen solo traveling atau yang bisa serba sendiri gitu ya, pengen mandiri gitu. Cuma yang perlu diingat di sini adalah, terkadang ketika orang tua ibaratnya nggak setuju atau ngelarang, pasti mereka juga punya concern-nya sendiri atau punya alasannya sendiri. Mencoba untuk mengkomunikasikan ke ortu, nggak masalah, coba aja tanya, coba aja ngomong. Itu malah kadang ketika kita ngobrol ke orang tua yang ibaratnya punya hak paten terkait izin keluar masuk kita juga jadi lebih bisa legowo gitu teman-teman terkait kenapa ya dia ngelarang. Karena seringkali gini sih, orang tua tuh ketika ngomong ini dan itu serba singkat, "Nggak boleh, nggak ada izin." Tapi nggak ada explanation, sehingga akhirnya kita susah nih nerimanya, susah untuk kayak, "Ih, kenapa sih? Kan kita butuh alasan gitu yang lebih logis untuk anak umur 20 tahun ini," gitu. Jadi nggak ada salahnya loh untuk ngomong, tapi ngomongnya jangan marah-marah gitu. Ngomongnya coba yang kayak lagi misalkan lagi kafita, apa sih, lagi minum teh atau nggak minum teh, pokoknya lagi santai lah, mamanya lagi nonton TV, lagi nyantai, coba deh ngomong dari hati ke hati. Pokoknya lagi suasananya santai, coba aja tanya, "Ma, kenapa sih aku nggak boleh?" Atau, "Pah, kenapa sih aku nggak boleh sendiri kayak gitu explore?" Terus misalkan nanti dia jawab alasannya kenapa, ini dan itu. Coba juga sampaikan dari sudut pandang kamu, "Padahal Pak, aku tuh bisa gini-gini loh." Dan kayak juga coba buktiin kalau emang kamu tuh beneran bisa sendirian dan nggak akan mengkhawatirkan mereka. Kalau misalkan ternyata menurut orang tua penjabaran kamu cukup meyakinkan atau kayak kamu bisa ngebuktiin kalau kamu bisa, pasti mereka juga izinin. Tapi kalau misalkan mereka nggak izinin, artinya ada yang orang tua lihat tuh kayak ada yang kurang nih atau belum, kayak gitu. Ya habis itu coba aja tanya lagi, "Terus aku bolehnya kayak gini kapan? Ketika aku udah seperti apa?" Jadi akhirnya sama-sama tahu gitu, kayak kriteria boleh explore atau solo traveling ibaratnya yang serba mandiri tuh seperti apa, atau kapan sih momen yang diizininnya, kayak gitu sih. Jujur dulu aku tuh ini based on pengalaman aku ya teman-teman, jadi bisa diterima atau bisa juga nggak relate, ya ini contoh aja. Dulu aku tuh, termasuk orang tua yang ibaratnya, aduh sangat ketatlah urusan izin keluar masuk. Di saat aku SMA, teman-temanku boleh pulang malam, aku maghrib harus di rumah. Aku nggak bisa pulang lebih dari maghrib. Kalau maghrib belum di rumah udah diteleponin, dicariin, harus pulang pulang, nggak boleh anak cewek sebelum maghrib masih di luar. Jadi aku tuh cuma bisa main nyampe malam kalau papaku lagi keluar kota. Ini papa ini yang galak gitu kan. Makanya aku suka kayak nyuri-nyuri waktu gitu untuk yang bisa main sampai malam kalau papa doang yang keluar kota. Tapi kalau papa lagi ada di rumah, udah diteleponin terus-menerus. Terus akhirnya aku coba ngomong gitu kayak, "Kenapa sih nggak boleh pulang malam? Teman-temanku semuanya pulang malam, jam 10 nggak masalah, jam 12 nggak masalah, nggak diteleponin," gitu. Bahkan kayak mereka juga naik kendaraan umum kayak it's okay gitu, mereka juga sama-sama cewek, tapi kenapa sih? Ya udah akhirnya mereka jelasin alasan mereka, concern mereka dan oke, aku menerima gitu. Ya, jujur semuanya alasannya alasan baik gitu. Berniat untuk melindungi, berniat untuk, ya nggak mau anaknya kenapa-napa, apalagi anak satu-satunya, kayak gitu sih. Terus akhirnya aku tanya gitu, "Kapan dong aku boleh ibaratnya, pergi sendiri, main yang aku mau?" Kayak gitu. Jawabannya tau nggak apa? Ketika kamu nunjukin kalau kamu emang bisa kayak gitu. Jadi dia maunya by bukti gitu, bukan by omongan gitu. Nah, titik baliknya itu adalah ketika aku kuliah, aku ngekos kan akhirnya ya terbukti bisa hidup secara mandiri, bisa jaga diri sendiri, dan akhirnya diizinin untuk ini dan itu. Bahkan salah satu izinnya adalah aku boleh waktu itu traveling berdua sama temanku ke luar negeri, ke Singapura sama Malaysia tanpa orang tua, waktu zaman tahun 2019 kuliah, semester 3. Karena dia udah percaya gitu kayak, "Ya dia bisa jaga diri, dia nggak bakal kenapa-napa."
dia bisa lah menjaga dirinya, gitu sih. Gitu. Jadi coba ngobrol baik-baik sama orang tua, kayak ngobrolnya nggak usah marah-marah, santai aja tanyain gitu. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak ya Dewi Anissa? Semoga terjawab ya, Dewi. Oh, Oh, terjawab Kak, katanya. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Raka Yuda Priangga. Kak, izin bertanya, apakah mengenali diri sendiri berbanding lurus dengan self-love? Dan apakah kita harus benar-benar mengenal diri sendiri baru bisa mencintai diri sendiri? Terima kasih, Kak. Oke. Sebenarnya gini sih, mengenal diri sendiri ini bisa dibilang salah satu proses untuk mencintai diri sendiri. Ibaratnya tuh kayak, anak tangga. Self love tuh di atas, mengenal diri itu adalah anak tangga di bawahnya self love. Nah, setelah kenal nggak langsung self love, kan baru kenalan. Emang kalau kenal misalkan dia PDKT sama cowok deh, baru kenalan, emang langsung cinta? Enggak kan. Masih kenalan manja dulu gitu kan. Nggak langsung yang tiba-tiba suka gitu, kecuali suka pada pandangan pertama ya, kan nggak gitu. Nah, setelah kenal tuh ya emang harus sadar dulu sih, sadar, terus coba mau nerimanya awalnya ya kelebihan dulu dong, itu paling mudah diterima. Terus perlahan-lahan nyoba nerima yang lebih dalam lagi, kekurangan, rasa khawatir, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Ketika udah bisa nerima itu semua, akhirnya perlahan-lahan bisa mendekati si tangga self love ini sih, gitu. Makanya bisa dibilang, si mengenali diri itu adalah anak tangga di bawah si self love ini. Proses untuk menuju self love. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kita harus benar-benar kenal diri sendiri dulu baru bisa mencintai diri sendiri? Gini sih, level cinta diri sendiri itu beragam ya, sama aja kayak level cinta ke orang. Kayak kadang kita lihat teman kita kayak, wah kayaknya nih si A sama B bucinnya lebih bucin daripada C sama D, gitu. Kita bisalah lihat orang bucin kayak, nih dia lebih bucin daripada ini juga. Begitu juga dengan self love kita nih. Kadar self love kita tingginya tuh bisa beragam, dari waktu ke waktu pun juga bisa berubah, bisa naik dan turun. Ada satu momen di mana kadang self love-nya udah tinggi, terus entar ada momen yang ibaratnya sangat heartbreaking, akhirnya self love-nya jadi rendah lagi, itu bisa aja. Jadi sebenarnya self love tuh muncul ketika kita udah bisa nerima diri. Cuma nih, masalahnya adalah ketika kita kayaknya nih gue udah nerima A sampai Z, ada sisi baru lagi dari hidup gue, ada sisi baru lagi dari diri gue, akhirnya harus coba diterima lagi kan. Nah, itu juga jadi tantangan lagi nih untuk si self love-nya bisa nggak nih cinta sama sisi yang ini. Jadi emang bisa dibilang self love itu proses seumur hidup. Yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan si prosesnya ini adalah dengan tadi mencoba kiat-kiat atau memperlakukan diri dengan baik gitu. Gitu sih. Ibaratnya nih kalau beli HP ya, misalkan sekarang kita pakai iPhone 7 gitu. Gue udah cinta banget dah sama iPhone 7, udah bisa menerima segala fitur, kekurangannya juga, yang kadang baterainya suka habis gitu, tiba-tiba ngedrop baterainya, dan segala kelebihannya, dan lain sebagainya. Cuma ternyata ketika sekarang nih muncul HP-HP baru, ada iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, itu jadi tantangan baru lagi untuk tetap bisa stay nggak ya sama si iPhone 7 ini, tetap sayang atau cinta nggak ya sama si iPhone 7 ini. Begitu juga dengan hidup sih, ketika kita ngerasa udah kenal semuanya sama diri kita, sayang semuanya sama diri kita. Cuma terkadang karena hidup harus terus berlanjut, manusia sosok yang sangat dinamis, jadi ada hal baru lagi yang harus dikenalin dan diterima, sehingga tantangan baru lagi buat si self love kayak gitu. Gitu sih, kira-kira menjawab nggak Raka Yuda Priangga? Panggilan apa nih, Raka kali? Semoga menjawab deh. Menjawab ya, Raka. Raka nggak muncul. Oke, kita langsung next aja kali ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Putih Akila Zehya. Halo Kak, maaf belum, nggak apa-apa Putih. Kira-kira gimana ya Kak untuk mengurangi rasa FOMO, fear of missing out, dan telling ourselves it's totally fine to miss one or two things yang not that necessary. Gimana untuk berkata tidak sama diri sendiri, cara ngerem diri sendiri ketika yang kita lakuin udah di luar kapasitas diri kita sendiri. Oke. Makasih Putih untuk pertanyaannya. By the way, ini nggak sepele, ini juga banyak dirasain sama orang-orang, dan banyak juga yang struggle dengan hari ini, jadi it's okay. Pertanyaannya balik lagi sih, kenapa ngerasa FOMO?
Itu pertanyaan balik dari aku, kenapa ngerasa FOMO? Seringkali kenapa kita ngerasa FOMO, entah FOMO ke teman, kadang nih kalau cewek punya geng, entah entah geng di kuliah lah, atau geng zaman SMA yang masih bertahan hingga sekarang, atau geng SMP yang masih bertahan sampai sekarang. Nah, seringkali kadang gengnya tuh nggak selalu oke ya, maksud aku kayak nggak semua geng yang kita punya tuh kadang beneran jadi geng yang 100% mau ngegeng sama kita. Kadang ketika kita punya geng, di dalam geng itu ada geng lagi yang seringkali kita di-exclude gitu, atau nggak dilibatin di geng itu. Nah, penyebab FOMO itu muncul adalah ketika kita ngerasa kalau ya temen kita beneran nggak ngikutin kita atau nggak 100% ngelibatin kita dalam hal ini dan itu. Sebenarnya, gimana cara ngurangin FOMO adalah kita perlu tahu nih kalau misalkan nggak semua hal di dunia ini kita perlu tahu. Nggak semua hal yang teman kita lakukan, teman kita rasakan kita perlu tahu. Karena balik lagi sih ke diri kita, kayak ketika kita merasakan ini dan itu, kita nggak pengen semua hal ini satu orang ini tahu gitu. Pasti kayak yang tadi aku bilang, kita pengen orang tertentu tahu sisi kita yang ini, orang lain lagi tahu sisi kita yang ini, orang lain lagi tahu sisi yang ini. Begitu juga dengan orang lain sesungguhnya. Jadi, FOMO ataupun takut kayak, "Kok kayaknya gue kurang catch up sama ini dan itu, mmm, nggak perlu jadi, apa ya, tekanan khusus untuk diri kita. Tapi nih biasanya kenapa kita FOMO, karena kita tipe orang yang emang suka overthinking gitu, kayak yang, "Duh kalau misalkan gue nggak dilibatin, nanti jadi gimana ya? Entar gue nggak bisa catch up." Atau yang versi lebih negatifnya, "Kenapa gue nggak dilibatin nih? Jangan-jangan ada ini dan itu, jangan-jangan ada ini dan itu." Gini sih, ketika kita ngerasa kayak gitu, mulai perlahan-lahan ngomong ke diri kita sendiri kayak, "It's okay untuk nggak tahu itu, it's okay nggak dilibatin." Karena mungkin mereka lebih nyaman untuk kayak gitu. Mungkin itu yang terbaik untuk pertemanan kita. Jadi ya it's okay gitu. Dan cara ngomong it's okay-nya itu emang harus pelan-pelan sih, nggak bisa langsung yang apa ya, awalnya kita FOMO terus langsung besoknya langsung ngomong it's okay, enggak sih, itu nggak bisa berubah sedrastis itu. Itu butuh, proses dan belajar yang ibaratnya ya harus perlahan-lahan, kayak gitu sih, Putri. Mmm, sama ini sih aku mau ngomong kayak gini sih, ketika kita terus-menerus ngerasa cemas, terus-menerus ngerasa FOMO kayak gini, sebenarnya yang kasihan diri kita sendiri, kita yang capek, kita yang terus-menerus ya nggak ngenakin lah, nggak merasakan rasakan nggak enak ini. Jadi sebenarnya emang penting banget sih untuk ngomong, "It's okay, stop." Itu sebagai salah satu cara untuk ibaratnya ngasih waktu ke diri kita untuk rehat sejenak, gitu. Gitu sih. Terus untuk gimana caranya untuk berkata tidak sama diri sendiri dan ngerem diri sendiri ketika yang kita lakukan udah di luar kapasitas diri sendiri. Gini sih, kalau aku prinsipnya gini, ketika kita ibaratnya udah banyak banget nih yang dilakuin, ibaratnya udah ikut ini dan itu, udah banyak tugas, tapi ada banyak hal yang orang lain minta tolong ke kita, tapi kita nggak enak nolaknya. Terus kalau misalkan kita nolak takutnya nanti orangnya tersinggung padahal kita dekat, pokoknya ada banyak ketakutan yang kayaknya nanti, "Gimana nih kalau dia jadi marah kalau gue tolak?" Yang perlu kamu ingat adalah gini, "Hey, itu belum tentu terjadi." Itu yang pertama. Rasa takut kamu, rasa cemas kamu kayak nanti kalau dia marah, nanti kalau dia kecewa, itu belum tentu terjadi. Yang pasti harus kamu coba adalah coba ngomong enggak dan gimana reaksi dia, gitu. Kalau misalkan dia orang yang baik, teman dekat kamu yang benar-benar mengerti kamu, harusnya dia bisa mengerti. Kayak, "Oh iya ya, Putih udah banyak tugas, kok gue masih minta tolong ini dan itu ya. Kasihan juga dia nggak sempet istirahat, padahal dia udah sering begadang akhir-akhir ini." Dia pasti bisa ngertiin apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alamin, gitu sih. Kalau misalkan ternyata reaksinya masih kayak gitu, masih kayak, "Ih, masa gitu doang nggak mau bantuin sih, kan cuma gini doang, Put. Masa gini doang nggak mau bantuin sih?" Berarti emang lebih baik nyari circle pertemanan yang baru, karena dia nggak sehat untuk kamu, gitu sih. Sama yang FOMO tadi, seringkali penyebab kita FOMO adalah karena lingkungan kita juga yang kurang sehat itu sih. Jadi coba tanyain lagi nih ke diri Putih, "Aku FOMO gara-gara emang akunya yang cemasan, akunya yang gampang cemas kalau nggak dilibatin ini dan itu, atau aku FOMO gara-gara orang-orang di sekitarku memicu aku jadi FOMO?" Kenapa contohnya nih ya, misalkan
Putih nggak sempet deh join Zoom meeting, ya kan sering kayak suka ngumpul pakai Zoom gitu kan, terus yang foto cantik gitu, tapi sempat nggak ikut. Terus besoknya teman-temannya ngobrolin itu semua, tapi tanpa kayak ngelibatin kamu gitu, kayak, "Lu sih Put, nggak ikut kemarin, padahal seru banget nih. Lu kenapa sih nggak ikut?" Itu kan jadi memicu FOMO ya, kayak, "Duh, gue nggak ikut, kenapa sih? Gue harus ikut lagi nih berikutnya." Kayak gitu sih. Jadi bisa jadi penyebab kamu FOMO atau penyebab orang-orang yang nggak mau memaklumi perkataan tidak kamu, ya lingkungan kamu yang apa sih, teman-teman kamu ini yang ibaratnya kurang oke atau kurang cocok untuk kamu, gitu sih. Kira-kira menjawab nggak Putih? Oh ya udah oke. Kira-kira gitu sih, maaf ya tadi aku jelasinnya belibet. Oke, semoga udah terjawab ya Putih keresahannya. Selanjutnya kita next ke pertanyaan dari Aisyah Tara Atira. Kak, mau izin nanya, sering banget kita mengapresiasi diri kita, contohnya setelah mengerjakan tugas atau dan lain-lain. Tapi kadang kayak keterusan gitu, Kak, seolah-olah itu bentuk kita mengapresiasi diri kita karena kita self-love, tapi malah jadi males. Terus terbawa suasana yang seolah-olah buat apresiasi diri. Contohnya baru ngerjain tugas dikit, terus udah langsung apresiasi diri. Tapi nggak seimbang sama apa yang udah dikerjain. Kira-kira menurut kakak gimana ya cara meminimalisir kejadian kayak gitu? Ini sih, ini antara mengapresiasi diri sama distraksi jadi beda tipis ya teman-teman. Kalau kayak gini kasusnya, ini sebenarnya kita jadi ngebohongin diri sendiri nih. Ini adalah distraksi yang berkodok apresiasi diri jatuhnya. Kalau kayak gitu caranya berarti mendingan, kalau Aisyah sendiri apresiasinya bentuknya apa? Misalkan nonton ya tadi ya, misalnya lagi belajar terus baru 10 menit lah akhirnya jadi nonton karena udah belajar 10 menit nih, harus apresiasi diri, harus nonton Netflix. Nah, itu sebenarnya kalau menurut aku ya, bisa jadi ini merupakan salah satu bentuk distraksi di kita dari yang fokus belajar ke godaan untuk nonton tadi. Nah, cara untuk ibaratnya nggak mudah memberikan apresiasi atau terdistraksi secara dalam kurun waktu yang singkat, lebih baik cari tempat yang, apa ya, optimal atau efektif untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan saat itu. Contoh nih, misalnya kamu tahu bukan gejala sih, tanda-tanda rasa mau mengapresiasi diri ini muncul ketika lagi di mana, ketika lagi ngapain. Misalnya ketika lagi misalkan ngerjain tugasnya pakai laptop nih, ketika lagi buka laptop, tapi di sampingnya ada HP, akhirnya tergoda untuk mengapresiasi diri padahal baru 5 sampai 10 menit belajar. Berarti HP-nya harus disingkirin, belajarnya jangan deket-deket sama HP. Atau mungkin ada bentuk lagi nih, apresiasi dirinya berupa tiduran. Sering banget tuh, baru 5 menit baca buku, 10 menit baca buku, harus apresiasi dirinya berupa tiduran. Nah, biasanya nih muncul godaan untuk apresiasi diri terlalu cepat tuh karena sumber-sumber apresiasi dirinya terlalu dekat. Yang tiduran berarti terlalu dekat sama kasur, atau yang tadi, nonton terlalu dekat sama sumber nontonnya, entah itu di HP ataupun di mana, kayak gitu sih. Jadi emang terkadang nih ketika kita lagi fokus, pengen cepet-cepet dapat apresiasi kan. Nah, biar nggak kecepetan ngasih apresiasinya agak dijauhin dulu deh sumber apresiasinya. Baru nih kalau kita tahu udah waktunya yang tepat untuk istirahat, ibaratnya udah capek lah nih otaknya udah ngebul, udah 1 jam, kasih lagi apresiasinya gitu sih. Ini tempat nih, masalah pemilihan tempat tuh sangat ngaruh ke seberapa cepat apresiasi, terutama untuk teman-teman yang ngerasa bentuk apresiasinya adalah tiduran rebahan sejenak, nonton, atau main game, kayak gitu sih. Makanya ini bisa diakalin nih dengan cara misalkan ngerjain tugas atau belajarnya jangan di kamar. Pokoknya jangan di sumber atau yang berdekatan dengan tempat apresiasi itu, gitu sih. Kira-kira gimana Aisyah? Tara, aku nggak tahu konteks kamu, kalau kamu biasanya di mana ngerjain tugasnya? BTW kalau mau open mic silakan aja, jadi kayak biar nggak ngetik. Iya, nggak apa-apa Putih, boleh langsung di on mic aja. Iya, kalau mau unmic siapapun langsung aja guys, jadi kayak kita biar enak tektokannya, daripada ngetik. Tadi udah ada yang nyalain mic. Mungkin ada belum ya, Kak? Belum nyalain mic-nya. Ini belum ya, udah berarti lanjut dulu ya. Misalkan nanti Aisyah, Tara, Atira mau kayak
nanggapin langsung ngomong aja kayak, "Kak, kalau aku kondisi realnya kayak gini, berarti harus kayak gimana?" Gitu. Tuh biar aku juga bisa lebih akurat gitu ngasih jawabannya. Saya nggak tahu kan sumber sumber apresiasi kamu apa, yang tadinya cepet-cepet kekasih terus jadi keterusan, gitu. Ya udah lanjut dulu ya berarti. Oke Kak, mungkin buat Aisyah Tara bisa langsung ke Kak Ova aja ya abis ini. Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Valen Kak. Pertanyaannya ada 2. Halo Kak, thank you so much for sharing. Aku mau izin bertanya, yang pertama ada tips nggak Kak untuk untuk aku. Jadi teman aku kehilangan banget self-love, kepercayaan dirinya juga. Soalnya punya trauma masa kecil terhadap circle yang ada prianya. Soalnya pernah trauma kekerasan secara mental dari ayahnya dan juga harassment dari guru SD-nya. Dan yang kedua, gimana cara kita ngebedain nih Kak, kita lagi butuh refreshing karena emang lagi capek dan butuh me time, sama emang lagi males. Kadang aku suka ada perasaan kayak gini, cuman bingung untuk membedakannya. Jadi lebih ke reject perasaan kayak gini Kak. Thank you and hope you have a great Sunday. Oke, Oke. makasih Valen untuk pertanyaannya. Aku langsung jawab ya. Untuk yang pertama, aku ngelihat dari berdasarkan cerita kamu, sumber dia kehilangan self love, kepercayaan diri, itu sumbernya cukup berat. Maksud aku, ya cukup berat, maksudnya bukan kayak kejadian biasa yang kita alami dalam hidup. Ini bisa dibilang kayak kejadian khusus atau yang luar biasa yang nggak semua orang alami. Kalau misalnya dia merasa udah nggak bisa nih, kayaknya udah nyoba berbagai hal untuk self love, udah nyoba ini dan itu, udah minta saran ke temen, ke guru, pokoknya ke orang-orang yang dia merasa nyaman tapi ternyata nggak ada perubahan, saran aku adalah nggak ada salahnya mencoba untuk berkonsultasi ke pihak profesional. Karena bisa aja permasalahannya nggak cuma sebatas itu nih. Seringkali yang bisa kita lihat dari orang awam, kayaknya sumber masalah gue A, B, C, D deh. Tapi ketika nanti kita konsul ke pihak profesional, dia tahu kalau ternyata permasalahan kamu bisa jadi bukan A, B, C, D itu, atau bisa jadi juga A, B, C, D itu plus E, F, G. Jadi kalau mau, saran aku adalah lebih baik sarankan dia untuk berkonsultasi kepada pihak profesional. Nggak ada salahnya kok berkonsultasi kepada pihak profesional. Apalagi di zaman sekarang udah banyak nih platform-platform yang menyediakan jasa konseling atau jasa konsultasi gratis maupun dengan harga yang terjangkau baik secara online maupun offline. Kalau secara offline itu ada dari apa ya, aku lupa namanya. Pokoknya yang perlindungan kekerasan perempuan, itu di situ banyak dosen-dosen psikologi UI yang ibaratnya pro bono di situ, jadi kayak nggak perlu bayar. Tapi kalau yang berbayar tapi harganya cukup terjangkau, bisa ke 1%, bisa ke ibunda.id, Relief, itu harganya cukup terjangkau. Atau kalau misalkan, Valen, di kampusnya ada layanan konseling gratis dari psikolog, bisa juga sih ke situ. Karena setahuku setiap kampus di Indonesia sekarang udah mengupayakan layanan, konseling psikologis gratis untuk kampus-kampus yang punya, jurusan psikologi, gitu. Gitu sih kurang lebih. Terus yang kedua, gimana cara kita ngebedain nih antara butuh refreshing karena lagi capek atau emang lagi pengen lagi pengen aja gitu. Gitu, dan butuh me time sama emang lagi males. Yang pertama, refreshing itu perlu ketika kita emang lagi capek dan lagi me time. Me time tuh juga nggak apa-apa sih refreshing, kayak gitu sih. Kalau bedanya antara gimana cara ngebedain refreshing karena lagi butuh nih, sama lagi ya emang pengen jalan-jalan aja lagi males, itu balik lagi sih ke diri kamu sendiri. Karena setiap orang itu punya, daya daya bukan daya tampung sih, daya tahan yang berbeda. Contoh nih ya, misalnya dia itu bisa ngerasa capek kalau udah ngerjain 10 tugas. Dia baru capek kalau udah ngerjain 10 tugas atau 10 event. Tapi mungkin kalau aku tuh baru 2 atau 3 aja udah burn out gitu, udah pusing lah, udah butuh refreshing. Jadi ini memang balik lagi sih kebutuhan masing-masing gitu, tiap orang berbeda. Karena respon stres kita, kekuatan kita me-manage stres atau menahan stres tuh tiap orang berbeda. Kalau ditanya, "Terus gimana dong?" Jawabannya adalah orang yang bijak malah ya tahu kapan butuhnya gitu. Mau orang bilang kayak, "Ah, lu dikit-dikit liburan," ya bodo amat, emang gue butuh dikit-dikit liburan, siapa lu gitu. Gitu sih kasarnya bisa dibilang. Gitu. Jadi
coba tanya lagi aja ke diri kamu kayak, ini tuh sebenarnya gue butuh liburan dikit-dikit karena emang guenya ibaratnya emang harus dikit-dikit ada jeda, atau emang lagi pengen jalan-jalan aja gitu tanpa tanpa lagi ngerasa capek dan lain sebagainya. Itu sih yang perlu ditanya ke diri sendiri. Nah, terus setelah tanya kayak gitu ke diri sendiri, coba lihat efeknya. Misalnya nih, kalau misalkan orangnya lagi capek banget dan solusi relieving stresnya, relieving burnout ya dengan jalan-jalan, itu tuh ciri-cirinya kalau dia yang butuh banget itu ketika nggak dikasih, ketika nggak kesampaian, itu ngaruh banget ke mood, ke performa berikutnya, ke stabilitas emosi dan kesehatan mentalnya, biasanya rada terguncang gitu. Nah, ini juga jadi patokan aku sih, karena aku tipe orang yang suka banget keluar-keluar, maksudnya suka banget jalan-jalan. Terus karena pandemi ini nggak bisa dong jalan-jalan, traveling kayak gitu kan. Jadi kemarin waktu aku tuh udah tahu gitu loh, rentangku per 6 bulan aku butuh banget yang namanya refreshing yang entah itu trip ke mana gitu. Cuma gara-gara pandemi kan nggak bisa. Akhirnya ketika 6 bulan ini nggak dapet, harus geser ke 1 tahun. Wah, 6 bulan setelah yang tidak dapatnya itu tuh jadi 6 bulan sisanya, itu ngerasa kerjaan nggak maksimal, jadi kurang produktif, mood-nya lebih sensitif, lebih swing mudah banget, gitu sih. Jadi ini coba ditanyakan ke diri sendiri nih, kira-kira kalau gue nggak jalan-jalan sekarang, nggak traveling sekarang, efeknya gimana ke gue? Kalau gue masih nggak apa-apa, berarti ini bukan sesuatu yang ibaratnya esensial atau untuk sebagai salah satu cara healing setelah capek gitu. Tapi berarti ini cuma kayak ibaratnya sekedar, ya gue ingin jalan-jalan gitu. Tapi kalau ketika nggak diturutin, ternyata ada efek samping berupa jadi lebih moody atau jadi rasanya capeknya nggak hilang-hilang walaupun udah tidur, karena pengennya jalan-jalan atau karena jadi kurang produktif, kayak gitu sih. Ini yang tahu jawabannya kamu sendiri dan harus nanya ke diri kamu sendiri, gitu. Kira-kira menjawab nggak, Valen? Bijak banget, Kak. Nanti aku coba infoin ke teman aku juga. Oh, oke, Thank you, siap Kak. siap. Makasih ya. Oke, thank you Valen buat pertanyaannya. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir Kak, karena keterbatasan waktu. Jadi mau aku bacain dari Patricia Syafika. Kak, aku pernah punya teman gitu, tapi kami udah nggak temenan lagi karena ada masalah. Aku udah maafin dia duluan, aku juga udah ikhlasin segala hal yang udah terjadi saat temenan sama dia. Tapi Kak, aku sering kali kok kalau inget tentang dia itu pasti masih marah Kak. Ini termasuk toksik ke diri sendiri nggak sih Kak? Menurut Kakak gimana ya caranya untuk udah nggak marah sama dia? Oke. Makasih banyak Patricia Syafika untuk pertanyaannya. Gini sih pertanyaannya dari aku, kenapa masih marah? Kira-kira marahnya gara-gara apa? Apakah ada yang belum terselesaikan? Atau kamu masih punya suatu ekspektasi dari dia? Atau tuntutan dari dia yang harusnya lo lakuin ini ke gue ketika gue minta maaf? Apakah kayak gitu? Itu yang perlu digali dulu nih ke diri kamu sendiri. Karena kalau misalkan masih ada perasaan yang mengganjal, berarti masih ada sesuatu yang menurut diri kamu belum terurai, menurut diri kamu belum terjawab gitu. Masih ada yang ngeganjel. Ini coba tanyain diri sendiri dulu sih. Terus, sebenarnya ini bukan termasuk toksik ke diri sendiri sih, jatuhnya lebih ke arah belum kenal sama apa sumber emosi atau perasaan yang kita rasakan pada saat ini atau pada saat itu, atau kenapa ini kok awet banget gak hilang-hilang, kenapa, kayak gitu. Jadi coba tanyain lagi gitu, apakah penyebab kamu masih marah kalau ingat sama dia karena emang peristiwa itu terlalu menyakitkan, terlalu membekas, pokoknya terlalu mengecewakan, makanya masih marah? Atau kenapa kamu masih marah sama dia karena dia kok kayaknya nggak ada perasaan bersalah ya ketika hal itu terjadi, sehingga rasanya masih ada tuntutan kayaknya gue pengennya dia tuh ngerasa bersalah, atau gue pengennya dia juga minta maaf ke gue, kayak gitu sih. Biasanya ada tuntutan-tuntutan yang belum kelar, atau mungkin ada kekecewaan yang belum tersampaikan, itu sih yang bikin masih bertahan, gitu. Jadi emang perlu nanya nih ke diri sendiri, kenapa masih marah? Apa yang membuat kamu masih marah? Apa yang
membuat kamu ibaratnya merasa apa ya, tersakiti ketika mengingat momen itu. Karena kalau udah benar-benar plong, harusnya ketika ketemu dia ya udah, ingat momen ini ya udah bisa merelakan gitu. Cuma kalau masih belum, berarti emang ada yang belum clear, jadi itu harus di-clear-in dulu, gitu sih. Karena nggak bisa nih kalau misalkan ditanya kayak gini, "Menurut Kakak gimana ya caranya untuk nggak marah sama dia?" Nggak bisa, kan kamu yang merasakan perasaan marahnya. Jadi kamu harus tahu juga kenapa marahnya. Kalau udah tahu, jadi tahu nih gimana cara meredakan amarahmu ini, gitu. Semangat ya Batrisya Syafika untuk menggali lebih dalam nih terkait kenapa nih marahnya long lasting kayak gini. Gitu sih. Oke, iya Kak, masih menyakitkan banget kejadiannya. Kalau masih menyakitkan, nggak apa-apa. eh, Terkadang seiring berjalannya waktu itu bisa mereda, namun terkadang juga nggak mereda-mereda. Jadi emang perlu cari tahu lagi ke diri sendiri, apa yang harus gue lakukan, apa yang terbaik untuk gue lakukan saat ini. Mungkin untuk sebagian orang, butuh ngomong lagi sama orangnya itu bisa jadi salah satu solusi. Walaupun terkadang pas kita ngomong lagi ke orangnya, menurut orang itu kayak udah basi, udah lama banget nih, kok masih ngungkit aja sih. Tapi nggak apa-apa kalau menurut kamu itu salah satu cara untuk bikin kamu lebih lega, lebih releasing, it's okay untuk dicoba ngekontak orang itu lagi, gitu. Gitu sih. Iya, sama-sama. Iya. Ini terakhir, atau masih banyak banget yang nanya. Iya Kak, sayang banget nih teman-teman waktunya karena keterbatasan waktu kita harus menyudahi dulu pertanyaannya. Kira-kira gimana nih Kak buat orang-orang yang masih pengen nanya-nanya? Gini sih untuk bulan Fahada. Nah, oh ini ada yang sharing. Nanti aku baca deh sharingnya. Dewi Mitasari, terus Putih tadi ada juga lagi. Kalau misalkan masih mau nanya lagi, boleh kok kontak pribadi ke aku via Instagram atau via LinkedIn. Nanti kita ngobrol di situ lebih jauh ya. Karena waktunya terbatas di sini. Tapi sebelumnya makasih banyak udah mau cerita ataupun mau bertanya. Untuk yang belum sempet ini aku bales atau aku jawab, ini mau aku screenshot dulu nih biar bisa baca-baca lagi. Jadi kalau nanti teman-teman kontak aku bisa gitu sih kurang lebih. Ya boleh Kak. Buat teman-teman boleh dikontak Instagram atau LinkedIn-nya Kak Alfa ya buat ceritain tadi ada yang sharing juga atau ada pertanyaan yang masih ngeganjel dalam diri kalian. Mungkin sesi tanya jawab kita kali ini mohon maaf banget teman-teman karena keterbatasan waktu. Pertanyaannya, terima kasih lagi atas pertanyaan yang kalian tanyakan. Buat Kak yang sudah menjawab pertanyaannya. Nah, sebelumnya nih Kak, pengen deh closing statement untuk teman-teman yang nonton webinar kali ini. Maaf dia tadi agak feedback, jadi aku nggak dengar pertanyaannya apa. Boleh diulangin nggak? Oh, oke Kak. Jadi sebenarnya pengen minta closing statement dari Kak Alfa nih buat teman-teman. Kan tadi kayaknya banyak banget ya Kak curhat, terus masalahnya juga relatable banget. Mungkin ada nih sepatah atau dua patah kata dari Kak Alfa buat teman-teman hari ini. Aku mau ngomong ini sih teman-teman, untuk teman-teman yang ngerasa kayaknya self love tuh masih sangat jauh ya untuk dilakukan, atau kayaknya susah banget untuk digapai. Aku mau bilang kayak nggak apa-apa, ini proses yang emang nggak mudah. Maksudnya bukan nggak mudah sih, nggak instan lebih tepatnya. Jadi ya udah dijalanin pelan-pelan, dengan kita berusaha menerapkan kiat-kiat yang tadi itu untuk self love itu juga salah satu cara untuk bisa lebih dekat dengan si self love ini. Terus aku juga mau ngomong ini nih buat teman-teman, kayaknya tadi aku ngeliat di sini banyak yang, bukan banyak sih, kayak ada yang lagi mengalami ini dan itu, punya masalah yang cukup complicated sehingga akhirnya ke perasaan pun nggak enak gitu ya. Aku mau ngomong kayak gini sih teman-teman, aku mau ngasih sebuah analogi yang mudah diingat dan semoga analogi ini memudahkan teman-teman untuk jadi bisa lebih lapang dada menerima segala perasaan yang teman-teman rasakan. Aku mau bilang nih, anggap deh diri kita sebagai stasiun. Kita nih stasiun. Terus anggap berbagai perasaan yang teman-teman rasakan sebagai kereta.
Yang namanya kereta, yang namanya stasiun pasti dilewatin banyak kereta dong. Nih diri kita dilewatin banyak kereta. Ada kereta sedih, kereta marah, kereta kecewa, kereta kehilangan, kereta stres. Pokoknya banyak banget deh kereta yang lewat dan bisa beda-beda tiap orang. Nah, mungkin atau saat ini yang lagi berhenti di stasiun teman-teman nih di diri kita, kereta yang cukup menyebalkan, kereta yang ngejengkelin, kereta yang nggak ngenakin, entah itu kereta kecewa, kereta marah, kereta sedih, kereta stres, pokoknya yang nyebelin banget. Terus apa dong yang bisa kita lakukan? Ya sebagai stasiun yang bisa kita lakukan ya cuma nerima keretanya, nggak ada stasiun ceritanya nge-blacklist, "Nggak nih kereta ini nggak bisa lewat." No no no, nggak bisa kayak gitu, kecuali terminal ya, kalau kereta kalau stasiun nggak bisa, jadi diterima. Ya udah, berarti tugas stasiun ya nerima aja berbagai perasaan itu. Entah perasaan seneng, entah perasaan sedih, ataupun perasaan-perasaan yang nggak ngenakin. Karena yang namanya kereta ketika berhenti di stasiun, dia nggak akan berhenti selamanya. Dia berhenti sejenak dan nantinya akan pergi lagi. Kalau misalnya kita tolak-tolak nih keretanya kayak, "Duh, jangan dong, jangan datang ke sini, jangan berhenti di stasiun gue nih." Dia makin bandel, nggak pergi-pergi. Dia makin betah di stasiun kamu. Jadi diterima aja nih keretanya, karena kita tahu nanti dia akan pergi lagi. Nah, ketika kita nerima si kereta ini di stasiun kita, jangan cuma diterima doang, tapi juga dianalisa. Kenapa kamu datang ke stasiunku? Misalkan lagi kecewa, kenapa aku kecewa? Dan apa yang bisa aku lakukan untuk membantu kamu pergi lebih cepat dari stasiun ini? Jadi ketimbang kita sibuk nolak-nolakin tanpa ngasih solusi, mending diterima, dianalisa dengan bijak, dan jadi tahu solusinya apa. Sehingga si kereta yang nggak ngenakin ini bisa pergi lebih cepat, dan kereta lain bisa gantian berhenti di stasiun ini. Kereta yang nyenengin, kereta yang kita idam-idamkan dari lama. Gitu sih kurang lebihnya closing statement dari aku. Oke, makasih banyak Kak Pak. Analoginya masuk banget Kak, tenang. Oke, selanjutnya kita ada seserahan atau penyerahan buat Kak Ufa nih. Boleh teman-teman panitia disiapkan. Sama abis ini kita bakal foto bareng teman-teman. Mungkin bisa rapi-rapi dulu, siap-siap buat foto bareng. Dan juga abis foto bareng, teman-teman jangan live dulu ya, bakal ada link. Oke, bisa juga. Aku aba-aba ya Kak fotonya. 1, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya bakal ada foto bareng nih teman-teman, boleh banget siap-siap on cam. Oke, udah pada on cam ya. Mungkin kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya Kak, sampai 14.44 untuk teman-teman siap-siap on cam. Oke, udah 14.44. Boleh teman-teman siapkan gaya terbaiknya. Oke, aku aba-aba ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banget nih buat Kak Ufa yang udah menyempatkan waktunya di minggu siang produktif hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dan bisa kita langsung aplikasikan abis ini.
Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada siang kali ini. Semoga ilmunya juga bermanfaat dan yang tadinya ngantuk jadi kayak refleks terus kayaknya habis ini harus self talk lagi deh, harus nulis jurnal atau nulis diary gitu. Mungkin segitu dari aku. Terima kasih banyak buat Kak Ova udah hadir, udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Untuk Kak Ova udah boleh live room dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak buat Kak Ova. See Makasih you. juga buat semuanya. Aku pamit ya. Dadah, makasih. Boleh kontak aku via IG. Makasih teman-teman. Bye-bye. Oke, untuk teman-teman boleh link feedbacknya, form feedbacknya diisi dulu sebelum teman-teman live room. Kira-kira sekitar 2 menit sampai 14.47 ya teman-teman. Oke, karena udah 14.47, aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah hadir di webinar kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari aku ataupun pengucapan. Sekali lagi terima kasih banyak dan aku Zia selaku moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, semangat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Semangat ya teman-teman yang lagi UAS, yang besok udah mulai kuliah atau yang lagi libur dan bingung harus ngapain. Semoga selanjutnya bisa dimudahkan, dilancarkan. Terima kasih teman-teman.